Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda dan teman-teman semua. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Tante Luciana bercerita. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Lucy harap semoga Bunda dan teman-teman yang sedang menonton selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, yuk absen dulu nih Bunda dari daerah mana saja. Lucy doakan semoga yang sudah subscribe rezekinya makin lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yuk langsung aja kita simak ke dalam ceritanya. Selamat menonton. Suami dan mertuaku mengusirku yang hamil tua ke tengah badai demi menampung pelakor murahan. Mereka mengira berhasil merampas surat warisanku. Kini, ku balas keserakahan mereka jauh lebih kejam dengan mewariskan utang triliunan rupiah. Namaku Sania Aditama, dan pada usia 29 tahun, profesi asliku adalah seorang mantan pengacara korporat spesialis likuidasi aset dan pewaris tunggal sah dari seluruh kekayaan mendiang ayahku. Namun jika kau bertanya pada orang-orang di sekitarku, mereka akan menjawab dengan tawa yang meremehkan. Di mata mereka, aku hanyalah seorang istri penurut yang sedang hamil 8 bulan, selalu mengenakan dasar lusuh setiap hari dan hanya pantas merengek meminta sisa uang belanja bulanan. Sebuah ironi yang menyedihkan yang sengaja kuciptakan sejak awal. Rumah mewah seharga puluhan miliar di kawasan elit yang kami tinggali ini bukanlah sebuah surga pernikahan, melainkan sebuah kandang emas tempatku mengamati tikus-tikus yang merasa diri mereka adalah singa penguasa. Suamiku, Dion Wirawan, adalah ilusi kesempurnaan yang paling menyedihkan. Di luar rumah, ia memoles dirinya bak seorang eksekutif muda yang sangat brilian. Ia mengenakan setelan jas pesanan khusus, memamerkan jam tangan mewah hasil menggesek kartu kredit bersama, dan selalu berbicara lantang soal inflasi serta strategi investasi di depan rekan-rekannya. Kenyataannya, ia hanyalah manajer tingkat menengah dengan gaji yang bahkan tidak akan pernah cukup untuk membayar tagihan pemeliharaan kolam renang di rumah ini. Jika aku tidak diam-diam menyuntikkan dana ke rekening pelapis setiap bulannya. Dia sering marah-marah jika kopi paginya tidak diseduh dengan suhu yang tepat, merasa dirinya adalah raja absolut di istana yang bahkan secara hukum bukan miliknya. Bagiku, Dion bukanlah belahan jiwa pelindung keluarga. Ia hanyalah sebuah investasi buruk yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk likuidasi asetnya. Dia adalah pria arogan yang merasa jenius, hanya karena aku memilih diam dan mengangguk polos saat ia menjelaskan hal-hal dasar perbankan yang sudah aku pelajari di luar kepala sejak semester awal bangku kuliah. Setiap malam Dion pulang dengan wajah lelah yang sengaja dibuat-buat, mengeluhkan betapa kerasnya ia bekerja di kantor demi diriku dan bayiku. Ia menepuk perutku dengan senyum palsu, seolah bayi di dalam sana adalah sebuah beban berat yang mencekiknya. Bodoh, ia tidak sadar bahwa aku bisa memusnahkan seluruh harga diri dan jalur karirnya hanya dengan satu panggilan telepon ke manajer investasi pribadiku. Namun eksekusi yang sempurna membutuhkan tingkat kesabaran yang luar biasa. Aku harus membiarkan ia bernapas panjang dengan udara keangkuhannya sebelum aku menarik karpet dari bawah kakinya dengan sangat kasar. Selain Dion, ada satu hama lain di rumah ini yang harus kuatasi setiap hari. Ibu Lydia, mertuaku. Di komunitas pengajian dan arisan elitnya, Ibu Lydia dikenal sangat agamis, anggun, dan dermawan. Ia selalu membanggakan tas brandednya, memakai perhiasan emas berlapis yang menyilaukan mata, dan menyumbang paling besar di acara amal agar namanya disebut paling awal oleh pembawa acara. Namun di balik dinding rumah ini, topeng sosialita murahannya langsung runtuh. Menyisakan wajah asli seorang parasit sejati yang sangat haus akan kekayaan orang lain. Sania, kamu itu harusnya bersyukur. Dion masih mau menikahi kamu. Perempuan yatim piatu miskin yang tidak bawa apa-apa ke keluarga ini, desis Ibu Lydia pagi ini saat menatap perut buncitku dengan pandangan jijik dan sangat merendahkan. Tugasmu cuma melayani anakku, jangan banyak menuntut. Lihat dirimu, sedang hamil, malah makin tidak terurus dan menyusahkan. Aku hanya tersenyum tipis, menunduk seolah takut, sambil terus mengelus perutku pelan. Ibu Lydia tidak pernah tahu bahwa uang ratusan juta di meja arisan bulan lalu yang ia klaim sebagai uang jajan tambahan dari anak lelakiku yang hebat sebenarnya berasal dari dividen pasif salah satu portofolio sahamku. Ia merasa berhak merendahkan wanita yang memberinya makan dari belakang.
Ia dengan bangga menyebutku benalu, tanpa sadar bahwa dirinya lah lintah darat paling rakus yang sedang menumpang hidup dan menghisap darah dari inang yang salah. Belakangan ini, kebencian Ibu Lydia dan keangkuhan Dion semakin tak terkendali. Alasannya sangat sederhana dan baunya menyengat hidung, wangi parfum floral murahan. Aroma itu menempel kuat di kemeja Dion sejak 3 bulan lalu. Awalnya hanya samar-samar, namun kini baunya semakin berani dan terang-terangan. Seolah sang pemilik wewangian sengaja meninggalkan jejak teritorial. Dion dengan kepanikan khas laki-laki yang sedang dimabuk asmara instan selalu beralasan konyol bahwa itu hanyalah pewangi ruangan dari mobil kliennya. Aku tak butuh hidung tajam untuk membuktikan pengkhianatan kotornya. Aku memiliki akses penuh ke mutasi rekening bank yang tak pernah ia ketahui eksistensinya. Saat mertua dan suaminya tertidur lelap dalam ilusi kekuasaan mereka, aku membuka laptopku dan melakukan audit forensik kecil-kecilan. Aliran dana dari rekening bersama kami yang Dion pikir sepenuhnya mutlak di bawah kendali dan izinnya berpindah secara masif ke sebuah rekening baru atas nama Kikan. Ada bukti transfer untuk staycation di hotel butik, pembayaran uang muka mobil city car, hingga deretan tagihan tas-tas branded kelas 2. Kikan, seorang influencer Instagram kelas bawah yang sedang mencari kemewahan instan bermodalkan filter kamera. Sebuah pelakor murahan yang memamerkan kehidupan palsunya di media sosial. Dia dengan angkuh mengira telah berhasil menjerat seorang pangeran crazy rich. Padahal ia hanya sedang menggendong seekor monyet gila hormat yang sedang meminjam mahkota dari ratu sesungguhnya. Dion memuakan, ia menggunakan uang yang ia yakini sebagai hak absolutnya untuk membiayai tubuh wanita lain, sementara istrinya yang hamil dibiarkan merana dalam tekanan ibunya setiap hari. Namun aku pantang menangis, air mata hanyalah kemewahan bagi mereka yang berjiwa lemah. Setiap mutasi rekening gelap itu adalah amunisi, setiap hinaan Ibu Lydia adalah paku tambahan untuk mengunci rapat peti mati finansial mereka berdua. Tadi malam, saat aku berpura-pura tertidur pulas, aku mendengar percakapan berbisik yang sangat intens dari ruang kerja Dion. Suara Ibu Lydia terdengar mendesak. Cepat, urus warisan ayah kandungnya itu, Dion. Mumpung dia sedang hamil, emosinya labil, dan gampang stres. Buat dia tanda tangan secepatnya. Setelah asetnya jatuh ke tanganmu secara sah, buang dia ke jalanan. Ibu sudah muak melihat wajah sok sucinya. Kikan jauh lebih cantik, penurut, dan pantas mendampingimu. Tenang saja, Bu. Balas Dion dengan tawa tertahan yang penuh kelicikan. Aku sudah menyiapkan draft dokumennya malam ini juga. Dia sama sekali tidak mengerti hukum perdata. Begitu dia cap jempol dan menangis, kita akan bebas selamanya. Aku tak mau sepeser pun hartanya jatuh ke anak yang dikandungnya itu. Aku perlahan membuka mata di tengah kegelapan kamar yang sunyi. Tanganku membelai perutku yang membuncit dengan lembut. Bayiku menendang perlahan, merespon detak jantung ibunya yang tetap tenang dan berdetak dengan irama kalkulatif yang sangat dingin. Mereka ingin membuangku ke jalanan. Mereka mengira kehamilanku membuat otakku menjadi bodoh, fisikku rapuh, dan eksistensiku mulai disingkirkan begitu saja. Mereka berpikir sedang merancang pencurian abad ini dengan menyodorkan selembar surat warisan. Mereka tidak tahu bahwa dokumen serakah di balik pintu itu akan menjadi surat kematian finansial mereka sendiri. Aku tidak akan menghalangi rencana licik mereka sedikit pun. Sebaliknya, aku akan memastikan mereka mendapatkan persis apa yang mereka inginkan. Aku akan menandatangani dokumen pelepasan hak itu dengan air mata palsu keputusasaan. Dan di detik saat tinta penaku mengering di atas kertas materai tersebut, secara legal mereka akan mengambil alih tumpukan aset beracun bernilai ratusan miliar rupiah utang jatuh tempo. Biarkan Dion menikmati malam panasnya bersama pelakornya. Biarkan Ibu Lydia memeluk kesombongan palsunya erat-erat malam ini. Panggung eksekusi sudah diatur sangat rapi, dan lampu sorot sudah menyala terang. Aku hanyalah seorang eksekutor yang sedang duduk tenang menunggu aba-aba terakhir. Sebelum tirai panggung ini runtuh, menimpa dan menghancurkan tulang-tulang kesombongan mereka hingga tak bersisa sepeser pun. Sore itu, langit Jakarta tampak mendung kelabu, seolah bersiap menyambut badai besar yang siap meruntuhkan kota. Namun badai yang sesungguhnya sedang dirakit dengan sangat rapi di dalam ruang tamu rumah mewahku. Aku duduk bersandar di dalam sofa beludru mahal, mengenakan dasar lusuh andalanku sambil mengelus perutku yang kini memasuki usia kandungan 8 bulan. Nafasku sengaja kubuat sedikit lebih berat, memainkan peran seorang wanita hamil yang lelah, bodoh, dan tak berdaya menghadapi realitas.
Di seberangku, Ibu Lydia sedang menyesap teh chamomile dari cangkir porselen Inggris kesayangannya dengan gaya yang dibuat-buat elegan. Jari-jarinya dipenuhi cincin emas berukuran norak yang saling bergemerincing. Ia menatapku dengan sudut mata tajam yang menyeratkan kejijikan absolut. Baginya, aku tak lebih dari kotoran jalanan yang menodai estetika rumah megah ini. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa sofa yang ia duduki, karpet tebal di bawah kakinya, hingga atap yang melindunginya dari hujan di luar sana, semuanya dibeli menggunakan uang pribadiku. Ia hanyalah seekor parasit yang kebetulan kubiarkan hidup nyaman di dalam ekosistemku untuk sementara waktu. Suara deru mesin mobil Eropa memecah keheningan yang mencekik. Dion pulang lebih awal dari biasanya. Pintu utama terbuka dengan kasar. Dion melangkah masuk dengan dasi yang sudah dilonggarkan dan rambut yang sengaja diacak-acak, menciptakan ilusi visual seorang pria pekerja keras yang sedang memikul beban penderitaan dunia. Padahal, dari aroma floral menyengat yang samar-samar tercium saat ia melintasiku, aku tahu persis ia baru saja menghabiskan waktu paruh harinya bergumul di ranjang hotel butik bersama si pelakor murahan itu. Dion, kenapa wajahmu tegang sekali, nak? Ibu Lydia langsung meletakkan cangkirnya ke atas meja, memainkan peran ibu yang penuh simpati dan kepanikan. Dion menghela napas panjang, sebuah akting teatrikal yang sangat buruk dan murahan. Ia menghempaskan tubuhnya ke kursi tunggal di dekat ibunya, mengusap wajahnya dengan kasar, lalu melemparkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja kaca tepat di hadapanku. Suara benturan amplop itu terdengar nyaring seolah menjadi gong pembuka drama mereka. Perusahaanku sedang krisis besar, Sania. Ada masalah likuiditas parah di level direksi. Kalau aku tidak segera menyuntikkan dana segar ke dalam portofolio investasiku bulan ini, kita akan hancur. Rumah ini, mobil, gaya hidup kita, semuanya bisa disita pihak bank. Ucap Dion dengan nada suara yang dibuat sangat mendesak dan panik. Di dalam dadaku yang tenang, aku tertawa dingin hingga rasanya ingin meledak. Bangkrut. Tentu saja, dia sedang meluncur deras menuju kebangkrutan yang hakiki. Skor kreditnya sudah merah berdarah karena ia terus-menerus mengambil pinjaman tanpa agunan demi membelikan barang mewah untuk selingkuhannya dan membiayai arisan gila hormat ibunya. Namun menyalahkan krisis fiktif perusahaan adalah kebohongan paling pengecut yang bisa ia ciptakan di hadapan istri yang ia anggap bodoh. Aku menatap amplop coklat itu dengan raut wajah pura-pura bingung dan ketakutan yang mendalam. Lalu, apa hubungannya denganku, Mas? Aku tidak punya uang sepeser pun. Kau tahu sendiri, uang belanja bulananku saja sering kau potong. Ibu Lydia mendengus sangat keras, melotot ke arahku. Itu masalahnya, perempuan bodoh. Kamu di sini cuma numpang hidup, makan dari keringat anakku, tidur di kasur empuk anakku. Sekarang saat anakku butuh pengorbanan, kamu malah pura-pura tidak tahu. Dasar benalu tidak tahu diuntung. Aku membiarkan hinaan tajam itu meluncur tanpa perlawanan sama sekali. Hinaan dari orang bodoh yang selalu menjadi musik pengiring terbaik untuk sebuah tragedi kehancuran mereka sendiri. Dion mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap mataku dengan tatapan memanipulasi yang memuakan. Sania, dengar baik-baik. Ayahmu, dia meninggalkan sebuah perusahaan tua sebelum meninggalkan PT Aditama Investama. Perusahaan itu sudah mati suri, tidak ada operasional, tidak ada profit sama sekali, hanya nama usang di atas kertas. Tapi aku punya kenalan internal di bank yang bisa mencairkan kredit puluhan miliar rupiah jika kita menggunakan aset atas nama perusahaan itu sebagai jaminan. Dengan gerakan cepat, ia mengeluarkan setumpuk dokumen dari dalam amplop coklat tersebut. Mataku langsung menangkap keberadaan materai yang sudah menempel rapi di lembar terakhir, menunggu tinta hitam menguncinya. Ini adalah surat pelepasan hak waris dan pemindahan kepemilikan mutlak. Lanjut Dion, suaranya kini melunak secara drastis. Seolah ia adalah pahlawan yang sedang menawarkan jalan keselamatan dari neraka. Kamu hanya perlu membubuhkan tanda tangan di atas materai ini. Secara hukum, perusahaan itu akan beralih atas namaku. Aku yang akan mengurus semua birokrasinya, menghadapi serigala bank dan memikul semua resikonya. Kamu cukup duduk manis di rumah dan menjaga kandunganmu. Aku melakukan ini murni demi menyelamatkan masa depan anak kita, Sania. Mataku dengan cepat menyapu deretan kalimat hukum cacat di atas kertas itu. Dion benar-benar bodoh, sangat amat bodoh tak tertolong. Ia diam-diam telah menyewa notaris nakal di pinggiran untuk merancang dokumen ilegal ini. Mengira ia sedang merampok sebuah brankas kuno penuh emas batangan. Ia berpikir PT Aditama Investama memiliki sertifikat tanah menganggur di berbagai kawasan elit bernilai ratusan miliar. Fakta absolut yang tidak Dion dan notaris bodoh bayarannya ketahui adalah
Sebagai mantan pengacara spesialis likuidasi, aku telah melakukan restrukturisasi hukum besar-besaran pada perusahaan itu 3 tahun yang lalu. PT Aditama Investama sama sekali bukanlah ladang emas. Perusahaan itu adalah sebuah keranjang sampah nuklir. Aku sengaja memindahkan seluruh aset beracun, tumpukan utang obligasi yang gagal bayar, sengketa pajak masa lalu, dan liabilitas senilai lebih dari 500 miliar rupiah ke dalam perusahaan cangkang tersebut. Tanggal jatuh tempo utang-utang itu kurang dari 30 hari lagi. Surat yang disodorkan Dion ini bukanlah dokumen peralihan kekayaan seperti ilusi di otaknya. Ini adalah surat bunuh diri finansial. Begitu tanda tanganku sah menempel di sana, secara legal, Dion Wirawan akan langsung menyerap seluruh utang raksasa tersebut ke dalam identitas pribadinya tanpa celah untuk mengelak. Bank tidak akan memberinya kredit. Bank dan pengadilan akan memburu dan membekukan seluruh hidupnya dalam hitungan minggu. Tapi mas, suaraku bergetar. Aku menunduk dalam, memaksa sebelir air mata meluncur mulus ke pipiku. Itu satu-satunya peninggalan ayahku. Bukankah lebih baik kita jual rumah ini saja daripada aku kehilangan warisan ayah? Ibu Lydia memukul meja kaca di depannya dengan sangat keras. Wajah tuanya memerah karena amarah dan keserakahan yang tak terbendung lagi. Jual rumah ini? Kamu sudah gila, Sania. Kamu mau ibu tinggal di gubuk reot dan jadi bahan tertawaan teman-teman sosialita ibu. Anakku sudah berbaik hati mau mengurus sampah peninggalan bapakmu yang bangkrut itu. Dan ini balasanmu. Kalau kamu tidak mau tanda tangan, lebih baik kamu angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Bawa perut buncitmu itu pergi ke jalanan. Dion bisa dengan mudah mencari perempuan yang jauh lebih cantik, lebih kaya, dan tidak menyusahkan sepertimu. Ancam Ibu Lydia dengan suara melengking membelah ruangan. Dion sama sekali tidak menghentikan ibunya. Ia hanya diam, membiarkan ancaman pengusiran itu menggantung di udara. Menggunakannya sebagai senjata psikologis utama untuk menekan mentalku yang ia anggap rapuh. Pilihan ada di tanganmu, Sania. Tanda tangan ini demi keselamatan kita. Atau kau keluar malam ini juga dengan pakaian yang menempel di badanmu. Kata Dion sangat dingin. Ia mengeluarkan sebuah pena bertinta hitam mahal dan menyodorkannya secara paksa ke tanganku. Mereka menyudutkanku tanpa sisa belas kasihan, memaksa membawa wanita hamil ke jalanan yang dingin demi setumpuk kertas yang mereka yakini sebagai tiket menuju tata kekayaan. Sangat sempurna. Tanganku yang sengaja kubuat bergetar hebat perlahan meraih pena mahal itu. Dalam hati, aku tersenyum mematikan. Mereka sama sekali tidak sadar sedang menyerahkan leher mereka ke tali tiang gantungan yang mereka rakit dengan tangan mereka sendiri. Pena itu akhirnya menyentuh permukaan kertas. Tanganku bergetar memegang pena bertinta hitam itu. Di permukaan, aku adalah lukisan sempurna dari seorang istri tak berdaya yang diintimidasi hingga ke titik nadir. Dipaksa menyerahkan satu-satunya peninggalan berharga mendiang ayahnya. Air mata buatan meluncur deras membasahi pipiku, menetes tepat di sudut dokumen surat pelepasan hak waris dan pemindahan kepemilikan mutlak tersebut. Dion dan Lydia menatap ujung penaku dengan sorot mata lapar menyerupai sepasang hina kelaparan yang sedang menunggu mangsanya mati kehabisan darah. Napas mereka tertahan. Ruang tamu mewah ini mendadak terasa hampa udara, dipenuhi oleh bau busuk keserakahan manusia yang sudah buta oleh ilusi kekayaan. Tuliskan tanda tanganmu persis di atas materai itu, Sania. Jangan membuat kesalahan bodoh yang akan merugikan kita semua. Desak Dion dengan nada suara yang bergetar karena antusiasme serakah yang tak mampu lagi ia sembunyikan. Aku menarik napas panjang, mengeluarkan isakan kecil yang terdengar sangat menyedihkan di telinga mereka, lalu menorehkan tinta hitam di atas kertas itu. Tanda tanganku mengalir dengan sangat rapi, mengunci sebuah perjanjian hukum yang absolut. Selesai. Dalam sepersekian detik setelah pena itu terangkat dari kertas, perubahan atmosfer di ruangan itu terjadi sangat brutal dan cepat. Dion langsung menyambar dokumen itu dari atas meja kaca dengan gerakan kasar. Ia meneliti tanda tanganku dengan mata berbinar-binar gila, lalu tertawa lepas. Tawa yang sangat keras, memantul di dinding-dinding rumah, menelanjangi seluruh kebusukan hatinya. Topeng suami pekerja keras yang tertekan krisis finansial itu hancur berkeping-keping malam ini juga, digantikan oleh wajah asli seorang manipulator rendahan yang tak tahu malu. Akhirnya, seru Dion, mencium dokumen itu seolah ia baru saja memenangkan undian lotre nasional. Bodoh sekali kau, Sania. Kau benar-benar percaya aku akan mengurus utang-utang perusahaan rongsokan ayahmu demi dirimu? Dengan surat ini, aku adalah pemilik sah satu-satunya. Aku akan menjaminkan seluruh aset ini besok pagi ke bank, mencairkan puluhan miliar, dan percayalah padaku, tidak ada 1 rupiah pun yang akan masuk ke rekeningmu. Aku menatapnya dengan mata terbelalak.
memainkan peran wanita hamil yang syok luar biasa dan merasa dunia baru saja kiamat menimpanya. Mas Dion, apa maksudmu? Kau berjanji akan menyelamatkan rumah ini untuk masa depan anak kita. Anak kita? Ibu Lydia menyela dengan nada melengking penuh kemenangan. Wanita tua itu bangkit dari sofa, berjalan menghampiriku dengan dada membusung pongah. Anak itu hanya akan jadi benalu baru di rumah ini. Kau dan bayi di perutmu itu cuma parasit yang menghalangi kebahagiaan sejati anakku. Kau pikir kami sudi memelihara darah daging dari perempuan miskin sepertimu? Tanpa aba-aba, Ibu Lydia menarik lenganku dengan kasar, memaksaku berdiri dari sofa. Kekuatannya luar biasa besar untuk ukuran wanita tua, didorong oleh kebencian murni dan euforia kemenangan palsu. Kemasi barang-barangmu sekarang juga, keluar dari rumah anakku. Bawa dasar lusuh dan wajah menyedihkanmu itu ke jalanan. Teriak Ibu Lydia tepat di depan wajahku. Ludahnya memercik, penuh dengan arogansi menjijikkan yang tak tertahankan. Ibu, tolong. Di luar sedang hujan. Aku sedang hamil tua, kemana aku harus pergi? Ratapku, memohon dengan suara parau yang sengaja kuciptakan agar terdengar sehancur dan seputus asa mungkin. Dion hanya bersedekap, tersenyum sinis melihat ibunya menyeretku tanpa perasaan. Ia sama sekali tidak menunjukkan simpati. Ia memeluk dokumen sakti itu erat-erat di dadanya. Ia sama sekali tidak sadar bahwa ia baru saja mendekap bom waktu berupa kepemilikan mutlak atas aset beracun dan liabilitas senilai 500 miliar rupiah yang akan meledak dan menghancurkan seluruh garis keturunannya. Tiba-tiba, suara klakson mobil melengking tajam dari arah gerbang depan. Pintu utama terbuka lebar oleh asisten rumah tangga yang sudah diinstruksikan oleh Ibu Lydia sebelumnya. Sesosok wanita melangkah masuk dengan gaya angkuh yang menantang langit. Ia mengenakan gaun merah ketat yang sama sekali tidak pantas dipakai di musim hujan. Menenteng tas desainer yang jelas-jelas dibeli dari uang curian rekening suamiku. Aroma parfum floral murahannya langsung menginvasi seluruh sudut ruangan, membuatku nyaris mual. Kikan, sang pelakor murahan itu akhirnya menampakkan wujud aslinya di dalam wilayah teritorialku secara terang-terangan. Sayang, Kikan memakik manja, langsung berlari kecil melewati tubuhku seolah aku hanyalah gumpalan debu transparan dan menghambur ke pelukan Dion. Dion menyambutnya dengan tawa bangga, mencium puncak kepala Kikan di depan mataku yang membelalak puatan. Selamat datang di istana kita yang baru, sayang. Sesuai janjiku, malam ini juga hama di rumah ini akan dibersihkan secara permanen. Kikan menoleh ke arahku, mengamatiku dari ujung rambut hingga sandal jepit tipis yang kukenakan. Bibir merahnya menyunggingkan senyum merendahkan yang sangat menjijikan. Oh, jadi ini istri pertamamu yang selalu kau ceritakan itu, Dion. Pantas saja kau tidak betah di rumah. Penampilannya lebih mirip asisten rumah tangga yang kurang gizi daripada nyonya rumah. Cepatlah pergi wanita udik, kau membuat udara di rumah ini jadi bau kemiskinan. Dengar itu, bentak Ibu Lydia. Wanita tua itu langsung bergegas ke arah sudut ruangan, mengambil sebuah koper tua berdebu milikku yang entah sejak kapan sudah ia siapkan. Lalu melemparkannya dengan sangat kasar ke arah pintu depan. Koper itu terbanting, isinya yang hanya berupa baju-baju bekas yang sengaja kutinggalkan berserakan di teras yang mulai dibasahi hujan. Keluar, jangan pernah menginjakkan kaki kotormu di rumah ini lagi. Jika kau berani menuntut Gonogini macam-macam, pengacara terhebat Dion akan menuntut balik keluargamu hingga miskin. Ancam Ibu Lydia dengan suara menggelegar ke seluruh ruangan. Pengacara terhebat Dion? Aku nyaris tertawa terbahak-bahak mendengar lelucon komedi murahan itu. Pengacara waras mana yang mau membela pria yang secara legal baru saja meresmikan dirinya sebagai penanggung jawab mutlak atas sengketa pajak dan tunggakan bank tingkat tinggi? Aku menundukkan kepala dalam-dalam, membungkus tubuhku dengan selendang tipis, dan berjalan gontai keluar dari pintu utama. Hujan gerimis menyambut kulitku, menciptakan dramatisasi visual yang sangat sempurna untuk memuaskan ego mereka yang sedang melambung tinggi. Saat aku melangkah keluar menuju teras, aku menyempatkan diri menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Di dalam sana, di bawah cahaya lampu kristal mewah, Dion sedang memeluk pinggang Kikan, sementara Ibu Lydia tertawa kegirangan memandang dokumen itu. Mereka sedang berpesta pora di atas tumpukan dinamit finansial yang sumbunya baru saja kunyalakan. Pintu utama dibanting tertutup dengan sangat keras, mengunciku di luar. Aku berdiri di teras sejenak, membiarkan gerimis membasahi wajahku. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tepat pada hitungan keempat, bahuku yang sejak tadi melorot layu, perlahan tegak sempurna. Postur tubuhku seketika berubah, isak tangisku menguap, tak berbekas di udara malam yang dingin.
Wajahku yang tadinya memancarkan keputusasaan, kini mengeras, menjadi sangat dingin dan memancarkan aura arogansi aristokratis yang mematikan. Aku melangkah menyusuri jalanan paving block menuju gerbang luar dengan langkah mantap dan tenang. Begitu aku melewati pagar besi rumah itu dengan berbelok ke sudut jalanan, sebuah mobil Maybach S-Class hitam pekat yang sejak tadi mematikan mesinnya di area yang tak tersentuh cahaya lampu, perlahan menyala dan meluncur halus ke arahku. Seorang pria berjas hitam rapi segera turun menembus hujan, memayungiku dengan penuh hormat kebaktian, lalu membukakan pintu belakang. "Selamat malam, Nyonya Sania. Semua aset cair Anda sudah kami amankan dan pindahkan ke trust fund baru di luar negeri, persis seperti instruksi Anda. Dan dokumen pengalihan yang baru saja Anda tanda tangani malam ini sudah terverifikasi secara legal di sistem digital notaris kita," lapor pria itu, yang tak lain adalah manajer investasi kepercayaanku. Aku duduk bersandar santai di kursi kulit premium yang hangat, membelai perutku dengan senyum penuh perhitungan yang sangat tajam. Peranku sebagai korban penindasan telah resmi berakhir. Sangat memuaskan, bisikku dingin, menatap ke arah gerbang rumah mewah yang baru saja kutinggalkan melalui kaca film yang gelap. Biarkan mereka menikmati malam kemenangan fiktif yang memabukkan itu. Sebentar lagi, mereka akan terbangun dan menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki masa depan, melainkan akan resmi menjadi gelandangan yang terjebak di dalam neraka utang abadi tanpa jalan keluar. Aku menekan tombol intercom mobil yang terhubung ke pengemudi. "Jalan, bawa aku kembali ke penthouse." Perang senyap ini baru saja dimulai, dan aku sudah memastikan bahwa aku memenangkannya secara telak sebelum mereka bahkan sadar bahwa peperangan telah terjadi. Mobil Maybach S-Class meluncur halus, membelah pekatnya malam Jakarta, membawa diriku menjauh dari panggung sandiwara murahan yang baru saja kututup tirainya secara permanen. Gerimis yang menampar kaca jendela mobil seolah mencuci bersih setiap sisa kepalsuan yang menempel di kulitku. Tidak ada lagi Sania yang menunduk ketakutan. Tidak ada lagi istri bodoh beraura menyedihkan yang rela diinjak-injak martabatnya demi mempertahankan sebuah institusi pernikahan yang sudah busuk sejak awal. Pintu lift pribadi terbuka dengan bunyi denting yang pelan, membawaku langsung ke ruang tamu penthouse eksklusif di lantai 50, jantung distrik bisnis Sudirman. Lantai marmer Italia yang memantulkan cahaya lampu kristal menyambut langkah kakiku. Udara di sini terasa sangat bersih, jauh dari bau parfum menyengat pelakor murahan yang mencemari udara di rumah lamaku. Asisten pribadiku, seorang wanita paruh-baya berseragam rapi, segera menghampiriku dengan handuk hangat dan jubah mandi berbahan sutra terbaik. "Selamat datang kembali di istana Anda yang sesungguhnya, Nyonya Sania," sapaku sambil membantuku melepaskan selendang basah dan daster lusuh yang telah menemaniku memainkan peran sebagai wanita tak berdaya selama berbulan-bulan. Air hangat dengan aromaterapi sudah siap, dan teh decaf pesanan Anda ada di meja kerja. "Terima kasih ya, Bi," ucapku pelan, merasakan kelegaan yang luar biasa saat kain sutra mahal itu membalut tubuhku dan mengamankan perut buncitku dari dinginnya malam. Setelah membersihkan diri, aku melangkah menuju ruang kerja pribadiku. Ruangan ini adalah pusat komando yang sebenarnya. 3 monitor besar melengkung menampilkan grafik pergerakan saham global, mutasi rekening trust fund di berbagai negara sewakaf pajak, dan dashboard keamanan sistem finansialku. Ini adalah dunia kekuasaan yang tak akan bisa dijangkau oleh otak kerdil Dion maupun Lydia. Aku duduk di kursi kulit ergonomis, menyesap teh perlahan. Manajer investasiku yang tadi menjemputku sudah mengirimkan salinan digital dari dokumen yang baru saja kutandatangani beberapa jam yang lalu. Surat pelepasan hak waris dan pemindahan kepemilikan mutlak. Mataku menyusuri deretan kalimat hukum cacat yang dirancang oleh notaris sewaan Dion. Dion dan Ibu Lydia mengira dokumen ini adalah tiket emas mereka. Mereka berpikir dengan setitik tinta hitam dariku, mereka baru saja merampas kekayaan sebuah dinasti. Sebuah ilusi yang sangat menggelikan dan patut ditertawakan. Aku menekan beberapa tombol di keyboard, melakukan audit forensik kecil, lalu membuka enkripsi data rahasia PT Aditama Investama setelah melewati 3 lapis sistem keamanan biometrik. Perusahaan itu memang peninggalan mendiang ayahku, tapi sudah bertahun-tahun ia hanya bersatu sebagai perusahaan cangkang atau shell company. Sebagai seorang eksekutor ahli dalam bidang likuidasi aset, aku tahu persis bagaimana memanfaatkan entitas mati ini sebagai senjata pemusnah massal. 3 tahun lalu, aku secara sistematis, rahasia, dan sangat legal memindahkan seluruh aset beracun dari berbagai portofolio investasi yang gagal ke dalam perusahaan ini. Tujuannya sejak awal adalah sebagai tempat pembuangan akhir untuk memproteksi kekayaan utamaku.
Apa isi sebenarnya dari perusahaan yang kini mutlak menjadi milik Dion Wirawan itu? Pertama, tumpukan utang obligasi korporasi macet yang sudah gagal bayar selama 2 kuartal berturut-turut, lengkap dengan bunga majemuk yang terus membengkak. Kedua, sengketa pajak korporasi masa lalu dengan denda keterlambatan yang terus menggerogoti kas setiap harinya, bagai kanker stadium akhir. Ketiga, rentetan gugatan perdata dari kreditur asing yang sangat agresif yang sedang menunggu keputusan eksekusi paksa dari pengadilan niaga. Total liabilitas yang mengintai di balik nama PT Aditama Investama bukanlah puluhan miliar, melainkan menembus angka 1,2 triliun rupiah. Sebuah angka raksasa yang bahkan dalam mimpi terliarnya pun tak akan sanggup dilunasi oleh Dion walau ia bekerja sebagai budak korporat selama 100 kehidupan. Dan yang paling jenius dari jebakan ini adalah klausul kecil berhuruf miring yang sengaja kubiarkan lolos di dalam draft bodoh milik Dion. Notaris jalanan yang ia sewa menuliskan frasa pengambil alihan aset beserta seluruh liabilitas yang melekat secara mutlak tanpa hak regres. Dion, dalam keserakahannya yang membutakan logika dan ketiadaan pemahaman hukumnya, telah menandatangani persetujuan bahwa ia secara pribadi menanggung renteng seluruh utang raksasa tersebut. Ia mengira ini adalah kuda Troya yang ia susupkan ke dalam bentengku untuk merampas hartaku yang tak seberapa. Kenyataannya, aku sendirilah yang merakit kuda Troya raksasa itu, membukakan gerbang lebar-lebar, dan membiarkan ia menariknya masuk ke ruang tamunya sendiri. Perut kuda itu kini telah terbuka, bersiap memuntahkan ribuan debt collector, auditor pajak tanpa ampun, dan ancaman penyitaan absolut yang akan mencabik-cabik sisa hidupnya tanpa ampun. Aku tersenyum sangat dingin ke arah layar monitor. Malam ini, di rumah mewah yang status kepemilikannya sebenarnya sudah kualihkan ke trust fund non-liquid, sehingga tidak bisa diagunkan oleh siapapun, Dion pasti sedang membuka botol sampahnya murahan. Ibu Lydia pasti sedang membongkar sisa-sisa lemariku, merencanakan warna cat baru untuk kamar yang ia yakini telah ia bersihkan dari parasit. Kikan mungkin sedang bergelayut manja, merengek meminta jatah belanja tambahan. Mereka sedang berpesta pora di atas tanah pemakaman finansial mereka sendiri. Mereka tidak tahu bahwa besok pagi, saat dokumen itu didaftarkan ke Kementerian dan Sistem Perbankan Terpusat, algoritma bank akan langsung mendeteksi nama Dion Wirawan sebagai penanggung jawab utama atas triliunan rupiah utang tersebut. Skor kreditnya yang sudah sekarat akan mati seketika. Sistem akan memicu protokol keamanan perbankan tingkat tinggi. Seluruh kartu kreditnya akan mengalami auto debit untuk menutupi porsi denda keterlambatan kecil. Menyedot habis saldo yang ia curi dariku hingga menyentuh limit minus yang tak terbayangkan. Namanya akan langsung dipaku abadi di dalam blacklist BI dengan tinta merah berdarah. Aku menyandarkan punggungku, membelai perutku dengan penuh kasih sayang. Lihatlah nak, ibumu tidak akan pernah membiarkan sekumpulan benalu itu mencuri masa depanmu. Mereka yang merendahkan dan mengusir kita dalam kedinginan malam ini akan segera merasakan betapa begunya hidup sebagai gelandangan tanpa arah. Bisikku pada bayi di dalam kandunganku. Aku mengangkat cangkir tehku ke udara, melakukan tos imajiner ke arah layar yang menampilkan liabilitas mematikan milik mantan suamiku. Ini bukan sekedar balas dendam picisan, ini adalah eksekusi keadilan finansial yang paling murni. Aku tidak perlu mengotori tanganku dengan pertengkaran jalanan. Aku hanya perlu membiarkan keserakahan mereka sendiri menjadi algojo mencekik leher mereka perlahan-lahan. Hitungan mundur menuju kehancuran total Dion Wirawan telah dimulai. 3 hari telah berlalu sejak malam pengusiran dramatis itu. Di balik dinding kaca penthouse lantai 50, aku berdiri menyesap secangkir teh Darjeeling langka. Di layar raksasa ruang kerjaku, sebuah pertunjukan komedi tragedi sedang disiarkan secara langsung dan eksklusif hanya untuk mataku. Aku tidak pernah melepaskan kendali atas rumah mewah yang kutinggalkan. Sistem keamanan terpadu di sana masih terhubung langsung ke peladen pribadiku. Melalui kamera CCTV beresolusi tinggi yang tersembunyi rapi di setiap sudut, aku bisa melihat jelas bagaimana pesta kaum benalu itu berlangsung. Dion si narsis bertopeng eksekutif itu sedang membuka botol sampahnya yang nyatanya hanya sparkling wine murahan hasil diskon minimarket untuk merayakan apa yang ia sebut sebagai kemenangan absolut. Di sampingnya, Kikan si pelakor murahan melingkarkan lengannya di leher Dion. Ia dengan angkuhnya mengenakan gaun sutra tidur milikku. Gaun yang harganya setara biaya sewa apartemen kumuhnya selama 3 tahun. Ia berjalan mondar-mandir bak nyonya rumah, membuang sisa barang kecilku ke tempat sampah dengan senyum pongah. Lalu ada Ibu Lydia. Wanita tua itu duduk di sofa utama, menelpon anggota arisan sosialitanya dengan loudspeaker.
Ia memamerkan betapa beruntungnya ia karena anak lelakinya baru mengakuisisi perusahaan warisan bernilaian triliunan. Ia mengklaim dengan lantang bahwa menantu parasit yang selalu ia benci akhirnya berhasil dibuang ke gubuk reot di pinggiran kota dengan hanya berbalut daster lusuh. Mereka tertawa lepas. Mereka berdansa norak di atas ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Mereka sedang numpang hidup di properti yang kepemilikannya sudah resmi keubah ke entitas trust fund asing. Sebuah benteng hukum yang tak bisa disentuh oleh yurisdiksi pengadilan negeri manapun. Namun, pertunjukan paling menghibur malam ini bukanlah dari layar CCTV, melainkan dari dashboard audit forensik finansial yang menyala merah terang di monitor sebelah kananku. Tadi pagi, Dion dengan langkah tegap mendatangi kantor cabang bank swasta terkemuka. Ia membawa salinan surat pelepasan hak waris yang didaftarkan ke notaris pinggiran, menggunakannya sebagai agunan absolut untuk mengajukan fasilitas kredit bernilai 50 miliar rupiah. Ia sangat yakin nama PT Aditama Investama akan membuat direksi bank turun dan menggelar karpet merah untuknya. Keserakahan memang terbukti mematikan fungsi logika dasar otak manusia. Sambil menunggu proses appraisal fiktif dari bank yang ia pikir akan cair dalam hitungan hari, Dion memutuskan untuk merayakan kekayaan halusinasi tersebut di muka. Grafis mutasi rekeningnya yang kupantau secara real-time menunjukkan lonjakan transaksi masif dan impulsif. Ia menggesek kartu kredit pribadinya secara brutal, hingga menyentuh limit maksimal, sebuah kartu yang selama ini selalu kulunasi diam-diam melalui pembayaran otomatis sebelum tagihannya tercetak. Ia membelikan Kikan, sebuah tas Hermes Birkin dari reseller yang harganya di markup gila-gilaan. Ia membelikan Ibu Lydia kalung berlian 2 karat. Ia bahkan menyewa sebuah yacht mini untuk liburan akhir pekan nanti. Dion benar-benar sedang menggali kuburannya sendiri menggunakan sekop emas palsu. Nyonya Sania, suara asisten pribadiku memecah kesunyian ruang kerja. Ia masuk membawa tablet berlapis kulit yang menampilkan laporan enkripsi terbaru. Kami sudah melakukan pemblokiran akhir pada semua celah hukum. Seluruh aliran dana pasif Anda yang terhubung ke rumah lama telah diputus total. Pemindahan kapital gain triliunan rupiah dari bursa saham Eropa juga sudah mendarat aman di rekening Kepulauan Cayman. Bagus, jawabku dingin, mataku tak lepas dari monitor. Pastikan tak ada 1 rupiah pun dari portofolio utamaku yang tertinggal di sistem perbankan lokal. Jangan beri kesempatan sekecil apapun bagi pengacara rendahan untuk melacak kekayaanku. Diamankan 100% Nyonya. Selain itu, kami mendapat notifikasi dari jaringan bank sentral. Sistem integrasi data mereka baru saja selesai memproses pembaruan status legal PT Aditama Investama. Sudut bibirku tertarik perlahan ke atas, membentuk senyum aristokratis yang mematikan. Artinya Nyonya, sistem algoritma resiko perbankan nasional akan mendeteksi nama Dion Wirawan sebagai penjamin mutlak atas utang jatuh tempo senilai 1,2 triliun rupiah, tepat pada pergantian hari nanti malam. Analisis kami memprediksi proses autodebit paksa dan pembekuan aset akan diakses otomatis. Namanya akan langsung masuk ke dalam blacklist BI. Sebuah bom waktu digital berskala nuklir baru saja diaktifkan. Tak ada satupun manusia yang bisa memotong kabelnya. Dion mengira bank sedang menghitung valuasi aset untuk memberinya kredit instan. Kenyataannya, Komite Resiko Bank sedang mengkalkulasi seberapa cepat tim legal membekukan keseluruhan hidupnya, merampas semua miliknya untuk menyita kerugian dari aset beracun yang baru ia peluk erat. Aku menyesap sisa teh Darjeeling di cangkirku, membiarkan rasa pahit elegan mengalir lambat. Tiba-tiba, sebuah keram tajam menusuk bagian bawah perutku. Aku sedikit tersentak, mencengkram tepi meja marmer tebal. Rasa sakit itu datang bersama gelombang secara ritmis, sebuah panggilan alami yang sudah kutunggu-tunggu dengan kesabaran tinggi. Bi, panggilku dengan suara sedingin es dan sangat terkendali, meski napasku mulai sedikit memburu menahan kontraksi. Hubungi dokter spesialis kandungan di rumah sakit swasta sekarang. Minta mereka menyiapkan presidential suite khusus untuk persalinan VIP. Waktunya sudah tiba. Asistenku mengangguk cepat dan langsung berbalik melaksanakan perintah. Aku menunduk menatap perutku, mengelusnya dengan perlindungan penuh. Bayi ini seolah memiliki insting bahwa ibunya baru saja menyapu bersih kotoran najis dari jalan masa depannya. Dan kini, ia siap lahir di dunia yang makmur. Sementara, aku bersiap menyambut kehidupan baru di atas ranjang sutra dengan fasilitas nomor wahid. 3 orang bodoh di rumah lamaku itu sedang menghitung jam menuju kebangkrutan terburuk dalam sejarah. Mereka boleh menikmati anggur murahan malam ini. Mereka boleh tertawa membayangkan diriku menangis dan memohon ampun di jalanan.
Namun, besok saat matahari pagi terbit, ilusi istana pasir mereka akan tersapu bersih oleh badai tsunami gugatan perdata yang tak akan pernah bisa mereka bendung. Aku adalah sang eksekutor. Malam ini aku melahirkan pewaris masa depanku dan membiarkan para pengkhianat kotor itu bersiap menyambut pagi sebagai sampah sejarah tanpa ampun. Rasa sakit akibat kontraksi persalinan mengaliri tubuhku, namun aku menyambutnya dengan tersenyum, keanggunan yang tak pernah luntur. Di dalam Presidential Suite, sebuah rumah sakit swasta bertaraf internasional, aku berbaring di atas ranjang bersalin otomatis yang didesain khusus seharga miliaran rupiah. Ruangan ini sama sekali tidak terlihat seperti fasilitas medis. Lantainya dilapisi marmer hangat, alunan musik klasik Mozart mengalun lembut dari penyuara telinga tersembunyi, dan wangi lavender murni menggantikan bau antiseptik yang murahan. Di sini tidak ada kepanikan, tidak ada teriakan histeris. Seluruh tim medis terdiri dari dokter kandungan senior, dokter anak, spesialis anestesi, dan 4 perawat khusus bergerak dengan presisi tingkat tinggi layaknya orkestra simfoni yang sedang melayani seorang ratu. Ini adalah cara menyambut kehidupan, sangat terkendali, sangat eksklusif, dan mutlak di bawah kekuasaanku. Sangat kontras dengan kekacauan menjijikan yang sedang mengintai sekelompok parasit di rumah lamaku. Pukul 7.45 pagi, seiring dengan dorongan terakhirku yang tenang namun bertenaga, sebuah tangisan melengking keras pemecah kesunyian ruangan VIP tersebut. Bayi laki-lakiku lahir ke dunia. Ia sehat, merah, dan menangis dengan lantang, memproklamirkan eksistensinya sebagai pewaris tunggal dari sebuah dinasti yang tak akan pernah bisa disentuh oleh tangan-tangan kotor keluarga suamiku. Dokter meletakkan putraku di dadaku. Kulitnya yang hangat menyentuhku, melunturkan sejenak dinding es di dalam hatiku. Selamat datang di duniamu yang sesungguhnya, jagoan. Bisikku pelan, mengecup aroma manis di puncuk kepalanya. Ibumu telah membersihkan jalanmu dari para benalu. Tepat pada pukul 8 pagi, saat perawat sedang membersihkan putraku, asisten pribadiku B. Asri melangkah mendekati ranjang dengan sebuah tablet berlapis kulit buaya di tangannya. Wajahnya yang biasa kaku kini memancarkan kepuasan yang tertahan. Nyonya Sania, ucap B. Asri dengan nada hormat yang mendalam. Eksekusi sistem perbankan nasional baru saja selesai memperbarui data real time. Waktunya sangat puitis. Tangisan pertama tuan muda bertepatan persis dengan detik pertama kehancuran mereka. Aku menerima tablet itu dengan satu tangan, sementara tangan kiriku masih membelai punggung bayiku. Mataku menyapu deretan angka dan notifikasi sistem yang menyala terang di layar. Di layar tersebut, aku bisa melihat sinkronisasi sistem pengawasan yang meretas masuk ke dalam notifikasi ponsel Dion Wirawan. Pria arogan yang mengira dirinya jenius itu masih tertidur pulas di atas ranjang yang kubeli. Di samping pelakor murahan yang mungkin sedang memimpikan tas-tas branded baru. Namun tidur lelap mereka baru saja dibantai oleh dering notifikasi yang bertubi-tubi, berisik, agresif, dan mematikan. Aku menekan tombol pada layarku untuk melihat rekaman CCTV dari kamar tidur utama rumah lamaku. Dion mengerang marah, meraba nakas untuk mematikan alarm yang ia pikir mengganggunya. Matanya yang masih setengah terpejam memicing menatap layar ponsel cerdasnya. Aku bisa membayangkan dengan jelas bagaimana pupil matanya melebar dalam hitungan milidetik saat membaca baris pertama dari surel berlabel merah terang yang dikirim langsung oleh Divisi Hukum Bank Kreditor. Urgent, pemberitahuan default dan pembekuan aset secara seketika. Dion terbangun seketika, tubuhnya terhentak, duduk hingga membuat Kikan di sampingnya menggerutu kesal. Dengan jari yang tiba-tiba bergetar hebat, Dion membuka lampiran PDF dari surel tersebut. Itu adalah surat peringatan pertama, sekaligus yang terakhir, dari konsorsium bank yang memegang surat utang PT Aditama Investama. Dokumen itu menyatakan secara eksplisit bahwa perusahaan yang baru saja diakuisisinya melalui surat pelepasan hak waris tersebut telah gagal bayar selama berbulan-bulan. Karena Dion telah menandatangani klausul pengambil alihan aset beserta seluruh liabilitas secara mutlak tanpa hak regres. Pihak bank kini menagih pelunasan seketika kepadanya. Angka yang tercetak tebal di bagian bawah surat itu seakan melompat keluar untuk mencekik leher Dion, 1,2 triliun rupiah. Tidak mungkin. Ini pasti kesalahan sistem. Ini penipuan. Gumam Dion dengan napas memburu. Ia melompat dari ranjang, mengabaikan Kikan yang kebingungan. Dion mencoba membuka aplikasi mobile banking pribadinya, berniat mentransfer sisa uang tabungan bersama yang ia curi dariku ke rekening rahasianya. Akses ditolak, rekening Anda berada dalam status pembekuan hukum. Kepanikan murni mulai merobek kewarasannya. Ponselnya kembali bergetar keras.
Kali ini rentetan SMS dari berbagai penerbit kartu kreditnya masuk seperti peluru senapan mesin. Seluruh limit kartu kredit yang kemarin ia gesek hingga maksimal untuk memanjakan wanita murahan itu telah memicu sistem auto debit paksa akibat deteksi resiko gagal bayar tingkat tinggi dari algoritma bank sentral. Saldo rekening pribadinya disedot habis tanpa sisa hingga menyentuh angka 0. Bahkan tidak cukup untuk membayar sekedar bunga keterlambatannya saja. Seluruh portofolio reksadana kecil-kecilan langsung dilikuidasi sepihak oleh sistem untuk menutupi margin denda. Nama Dion Wirawan, manajer tingkat menengah yang selalu haus validasi, secara resmi dan permanen terpampang di dalam blacklist BI dengan skor kredit paling hancur yang pernah tercatat dalam sejarah perbankan mereka. Ada apa, Mas? Kenapa teriak-teriak pagi-pagi gini? Kikan bertanya dengan suara serak, menarik selimut sutra untuk menutupi bahunya. Diam kau, jalang bodoh. Bentak Dion dengan suara menggelegar, wajahnya pucat pasi bak mayat hidup. Keringat dingin sebiji jagung menetes dari dahinya. Urat lehernya menonjol, ia baru sadar bahwa ia telah menukar seorang istri pewaris triliuner dengan selembar kertas sampah yang menjadikannya budak utang seumur hidup. Jeritan Dion terdengar hingga ke lantai bawah. Tak lama kemudian pintu kamar didobrak dari luar. Ibu Lydia masuk dengan wajah panik, masih mengenakan gaun tidur mewahnya yang kini terlihat seperti kostum badut yang salah tempat. Dion, ada apa? Kenapa kartu kredit ibu tiba-tiba decline waktu ibu mau transfer uang muka untuk arisan berlian hari ini? Bang bilang rekeningmu diblokir karena indikasi kredit macet. Jerit Ibu Lydia histeris. Dion menatap ibunya dengan tatapan kosong, mata merahnya memancarkan kengerian absolut. Kertas perjanjian yang kemarin ia banggakan dan ia cium dengan penuh nafsu keserakahan, kini terasa seperti asam sulfat yang membakar hangus tangannya. Kita hancur, Bu, bisik Dion dengan suara parau yang menyedihkan. Perusahaan warisan Sania itu isinya cuma aset beracun, utang bank, triliunan rupiah utang bank. Dan surat yang Sania tanda tangani kemarin, surat itu membuat semua utang itu sah menjadi tanggung jawab pribadiku. Bank akan menyita semuanya, kita tidak punya apa-apa lagi. Ibu Lydia terhuyung mundur, memegangi dadanya seolah baru saja dihantam godam raksasa. Kakinya lemas, dan ia jatuh terduduk di atas lantai marmer, menjerit sejadi-jadinya meratapi kebodohan mereka yang baru saja mengundang malaikat maut finansial ke dalam rumah. Skakmat. Dari atas ranjang presidential suite-ku, aku menutup layar tablet itu dengan satu ketukan jari yang elegan. Aku tersenyum dingin. Sebagai seorang eksekutor, aku selalu memastikan bahwa rasa sakit yang kuberikan jauh lebih presisi daripada pisau bedah. Mereka mengusirku agar bisa hidup sebagai penguasa. Namun pagi ini, mereka menyadari bahwa mereka bahkan lebih hina dari seorang gelandangan di kolong jembatan. Gelandangan tidak punya rumah, tapi setidaknya mereka tidak memiliki gugatan perdata senilai 1,2 triliun rupiah yang mengikat leher mereka hingga ke liang lahat. Aku mendekap putraku yang kembali tertidur damai. Tangisan pertamanya hari ini adalah lonceng kematian bagi masa depan mereka. Peringatan terakhir telah dikirimkan secara paksa dan eksekusi absolut tanpa ampun baru saja dimulai. Pagi di Presidential Suite terasa sangat damai dan penuh kemenangan. Sambil menyusui putraku yang terlelap nyaman dalam dekapan selimut kasmir yang hangat, aku menyalakan tablet berteknologi tinggi di atas meja nakas. Dashboard audit forensik pribadiku menyala merah terang, menampilkan rentetan log transaksi gagal dari seluruh rekening yang terafiliasi dengan nama Dion Wirawan dan Ibu Lydia. Aku menyesap teh madu perlahan, membiarkan rasa manisnya berpadu sempurna dengan pemandangan kehancuran finansial musuh-musuhku. Bom waktu berupa aset beracun senilai 1,2 triliun rupiah telah meledak tepat di jantungku. Finansial mereka secara presisi. Bom waktu berupa aset beracun senilai 1,2 triliun itu telah meledak tepat di jantung finansial mereka secara presisi. Kini, gelombang kejutnya mulai melambat naik ke permukaan, siap menghancurkan topeng sosial yang selama ini mereka pakai untuk menutupi sifat asli sebagai benalu dan parasit. Melalui layar tabletku, aku meretas akses kamera pengawas sebuah restoran fine dining eksklusif di kawasan elit Senopati. Restoran itu adalah bagian kecil dari portofolio investasiku yang tak pernah kukatakan pada siapapun. Di sana, Ibu Lydia sedang menggelar arisan berlian mingguan bersama kelompok sosialitanya. Di layar, Ibu Lydia tampak begitu pongah dan memuakan. Ia mengenakan gaun sutra mencolok dan perhiasan emas berlapis yang menyilaukan mata. Sibuk menceritakan dongeng fiktif tentang bagaimana anak lelakinya baru saja mengambil alih perusahaan raksasa dari tangan menantunya yang bodoh. Wanita tua itu sedang menikmati sisa-sisa halusinasi kejayaannya dengan tawa yang memekakan telinga.
Tiba saatnya pembayaran iuran arisan sekaligus uang muka untuk sebuah liontin berlian senilai 150 juta rupiah. Ibu Lydia, dengan gaya arogan dan angkuh, mengeluarkan kartu kredit platinum miliknya. Kartu suplemen yang limitnya selalu kelunasi diam-diam dari belakang layar selama ini. Ia melemparkan kartu itu ke nampan pelayan dengan ujung jarinya, menolak untuk menatap wajah staf restoran. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah kaku dan mesin EDC di tangannya. "Maaf Nyonya Lydia, kartu Anda decline. Transaksi ditolak mentah-mentah oleh pihak bank." Suasana di meja arisan itu mendadak hening seketika. Ibu Lydia melotot tajam, wajahnya memerah menahan malu dan amarah. "Apa maksudmu ditolak? Mesinmu yang rusak, coba gesek lagi yang benar. Kartu anakku itu limitnya miliaran, kau tahu?" Bentaknya kasar, mencoba mempertahankan harga dirinya yang mulai retak. Pelayan itu mencoba lagi dengan tenang dan suara bip panjang penolakan kembali berbunyi. "Masih tertolak Nyonya, keterangannya adalah card block by authority. Apakah Anda memiliki metode pembayaran tunai atau kartu lain?" Ibu Lydia dengan tangan yang mulai gemetar panik mengeluarkan 2 kartu kredit lain dari dompet mewahnya. Semuanya digesek, semuanya tertolak. Layar EDC dengan kejam menampilkan status merah terang, auto debit paksa, limit minus. Teman-teman sosialitanya mulai berbisik-bisik, menutupi mulut mereka dengan senyum mengejek yang sangat kentara. "Oh astaga Lydia, ku dengar menantumu yang selama ini selalu melunasi tagihan belanjamu itu ya. Jangan-jangan cerita soal anakmu yang kaya raya itu cuma omong kosong belaka," sindir salah satu nyonya besar dengan nada aristokrat yang sangat menusuk jantung. "Lebih baik kau pulang saja, kami di sini tidak sudi duduk satu meja dengan penipu kasta bawah yang cuma numpang hidup." Wajah Ibu Lydia pucat pasi bak mayat hidup. Ia merampas kartu-kartu matinya dengan kasar, bangkit dari kursi dan lari tunggang langgang keluar dari restoran itu sambil menanggung malu yang tak terperi. Status sosialnya sebagai nyonya besar hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Ia baru saja diusir secara tak terhormat dari surga sosialitanya, dan ia belum tahu bahwa neraka absolut yang sesungguhnya masih menunggu di rumah. Sementara itu, di belahan kota yang lain, komedi tragis yang jauh lebih memalukan sedang dimainkan oleh mantan suamiku dan si pelakor murahan Kikan. Aku memindahkan tampilan layarku ke pelacakan GPS dan intersepsi panggilan telepon Dion. Mereka sedang berada di dalam sebuah butik tas desainer kelas dunia di Plaza Indonesia. Kikan sedang merengek manja menuntut dibelikan sebuah tas kulit eksotis edisi terbatas seharga 250 juta rupiah. Dion yang masih denial dan berusaha mati-matian menekan kepanikan akibat surel peringatan pagi tadi, mencoba membayar di kasir menggunakan kartu kredit utama yang ia yakini kebal dari pemblokiran. "Mohon maaf, kartu Bapak ditolak secara permanen oleh sistem otoritas perbankan pusat," ucap kasir butik dengan nada dingin dan sangat profesional. "Tidak mungkin, coba lagi, mesin kalian pasti bermasalah." "Aku ini direktur utama PT Aditama Investama," teriak Dion kalap. Urat lehernya menonjol, menarik perhatian penuh seluruh pengunjung butik kelas atas tersebut. Kikan mulai melangkah mundur, menatap Dion dengan pandangan penuh rasa malu dan kecurigaan yang tebal. "Mas, kamu bilang kamu itu pengusaha kaya raya, kenapa bayar tas 1 biji begini? Kartumu mati semua." Dengan tangan bergetar hebat dan keringat dingin sebesar biji jagung membanjiri pelipisnya, Dion menghubungi layanan priority banking. Aku meretas masuk ke salurannya untuk mendengarkan percakapan itu melalui sistem penyadap eksklusifku. "Halo, kenapa seluruh kartu dan rekening bankku diblokir? Aku ini nasabah prioritas, aku bisa menuntut kalian semua ke pengadilan," raung Dion bagai babi hutan yang terjebak di dalam rumah potong. Suara operator bank di seberang sana terdengar sangat mekanis, dingin, dan tanpa ampun. "Mohon maaf Bapak Dion Wirawan, seluruh aset likuid dan rekening tabungan Anda telah mengalami auto debit secara sepihak oleh konsorsium bank. Ini adalah prosedur standar eksekusi dari gugatan perdata terkait kewajiban utang jatuh tempo PT Aditama Investama senilai 1,2 triliun rupiah. Nama Anda secara resmi telah masuk ke dalam blacklist BI dengan kategori kolektibilitas terburuk. Pihak legal kami akan datang menyita seluruh aset fisik Anda besok pagi tanpa pengecualian." Ponsel seharga puluhan juta di tangan Dion terlepas dan jatuh berdebam di lantai pualam butik yang mengkilap. Kakinya kehilangan seluruh tenaga. Ia ambruk berlutut tepat di tengah keramaian elit Jakarta. Dunia halusinasi kekayaannya baru saja runtuh menimpanya dengan beban ribuan ton beton. Ia tak memiliki sepeser pun uang tersisa. Ia bahkan dipastikan tak akan punya cukup dana tunai untuk sekedar membayar biaya parkir mobil mewahnya hari ini. "Dion, dasar laki-laki miskin pembohong. Kau berani menipuku," jerit Kikan histeris.
Si pelakor murahan itu melempar tas belanjaan yang ia pegang tepat ke wajah Dion. Ia meludah ke lantai, lalu membuang pria malang itu di tempat, melenggang pergi tanpa rasa kasihan sedikit pun untuk segera mencari mangsa lintah darat baru. Aku tersenyum sangat lebar dari balik layar tabletku. Keadilan finansial selalu terasa sangat memabukkan. Mereka pikir aku hanyalah seekor domba lemah berbalut dasar lusuh yang bisa mereka tendang keluar dengan mudah di tengah malam gerimis. Mereka sama sekali tak tahu bahwa aku adalah sang eksekutor berdarah dingin yang telah menyiapkan tiket VVIP untuk mereka terjun bebas menuju dasar jurang kemiskinan. Tidak ada yang tersisa dari keangkuhan Dion maupun Ibu Lydia. Besok pagi, rumah mewah yang mereka klaim akan disegel otoritas, mereka akan disapu bersih dari peta peradaban elit ini, dilemparkan sangat jauh ke dalam gubuk reot yang dipenuhi bau salokan, tempat di mana lintah menjijikan seharusnya hidup membusuk menjadi sampah sejarah. Mereka akan merangkak datang padaku, mengemis dan menangis, dan aku akan berada di sana, duduk tenang di atas singgasanaku, hanya untuk menertawakan sisa kebodohan mereka, tepat di depan wajah pucat pasi mereka. Babak skakmat telah menanti. 3 hari pasca ledakan sistem autodebit yang menghancurkan seluruh akses perbankan Dion, eksekusi fisik akhirnya terjadi. Dari layar tablet eksklusif di ruang kerjaku yang sejuk, aku menyaksikan pemandangan yang jauh lebih memuaskan daripada serial drama manapun. Pagi itu, 5 buah mobil operasional bank kreditor dan 2 truk derek memblokir gerbang rumah mewah yang dulu dengan sombongnya mereka sebut sebagai istana. Puluhan petugas keamanan bank berseragam hitam dipimpin langsung oleh jurusita pengadilan negeri, menerobos masuk tanpa permisi sedikitpun. Mereka menempelkan stiker merah segel penyitaan berukuran besar di setiap pilar marmer. Mobil Eropa yang dulu dibanggakan Dion sebagai simbol kesuksesannya ditarik paksa ke atas truk derek. Ibu Lydia diseret keluar oleh 2 petugas wanita karena ia menolak beranjak dari sofa bludru mahal itu. Wanita tua itu menjerit histeris, menangis melolong meratapi tas-tas desainer dan perhiasan berliannya yang kini dirampas dan disita sebagai barang bukti pelunasan kewajiban. Ia yang dulu dengan pongahnya mengusir wanita hamil itu ke jalanan yang dingin, kini secara harfiah dilempar keluar pagar rumahnya sendiri. Resmi menjadi gelandangan tanpa arah yang hanya bisa duduk meratap di atas aspal jalanan yang panas. Dion, pria yang selalu merasa dirinya jenius itu, hanya bisa berdiri mematung di pinggir jalan dengan rambut acak-acakan, kemeja kusut, dan tatapan kosong. Sang pelakor murahan Kikan sudah memblokir semua nomor teleponnya dan menghilang bak di telan bumi sejak insiden penolakan kartu kredit di butik tempo hari. Wanita materialistis itu langsung kabur membawa sisa barang berharga yang sempat ia curi. Dalam kepanikan absolut dan kemiskinan instan yang tiba-tiba menjerat leher, otak kerdil Dion akhirnya mengambil satu-satunya kesimpulan bodoh yang tersisa di kepalanya. Ia harus membatalkan dokumen itu. Ia harus menemukan istri bodohnya yang ia pikir sedang menangis di pinggiran kota, lalu memaksanya menarik kembali tanda tangan tersebut. Ia mengais sisa barang di bagasi mobil lamanya sebelum ditarik paksa, menemukan sebuah alamat kartu nama firma hukum yang sengaja kutinggalkan di sana sebagai remah roti untuk mereka ikuti. Siang itu, asisten pribadiku memberikan laporan via intercom. Nyonya Sania, 2 ekor tikus yang Anda tunggu sudah tiba di lobi utama gedung. Penampilan mereka sangat mengganggu estetika lobi kita, persis seperti sampah sejarah yang membusuk. Sesuai instruksi Anda, pihak keamanan sedang mengawal mereka menuju lift VIP ke lantai atas. Aku tersenyum tipis bahwa mereka masuk ke ruanganku sekarang. Pintu kayu jati ganda ruang CEO-ku terbuka lebar. Dion dan Ibu Lydia melangkah masuk dengan napas serengah-engah dan keringat dingin membasahi pakaian lusuh mereka. Mata mereka membelalak liar, menyapu seluruh kemegahan ruangan seluas 300 meter persegi ini. Lantai marmer hitam yang mengkilap, dinding kaca dengan pemandangan cakrawala ibu kota secara menyeluruh, dan deretan piala penghargaan bisnis internasional yang terpajang arogan di sudut ruangan. Lalu pandangan mereka berdua jatuh padaku. Aku duduk bersandar tenang di kursi kebesaran CEO, mengenakan setelan jas Armani pesanan khusus yang memancarkan aura kekuasaan absolut. Tidak ada lagi sisa-sisa wanita lemah berbalut dasar lusuh yang biasa mereka hina dan caci maki. Di depanku, secangkir teh Earl Grey mengepul tipis di samping dokumen audit forensik dan data likuidasi aset yang baru saja kuresmikan pagi ini. Sania? Suara Dion bergetar hebat, lututnya seakan kehilangan fungsi penopang. Ia menatapku seolah sedang melihat hantu yang bangkit dari kematian untuk mencabut nyawanya secara perlahan. Selamat datang di markas besar PT Pramudita Likuidator Global, Dion.
Sapaku dengan suara sedingin es. Nadaku mengalun elegan bak seorang algojo yang menyambut korbannya di tengah gantungan. Bagaimana rasanya numpang hidup di alam realita? Kudengar pihak bank baru saja merampas seluruh mainanmu pagi ini secara tidak hormat. Ibu Lydia, yang otaknya tak sanggup memproses perubahan drastis ini, tiba-tiba maju menggebrak meja kerjaku dengan tangan gemetar. Dasar wanita ular, apa yang kau lakukan di tempat mewah ini? Kau pasti menipu bos perusahaan ini kan? Cepat batalkan surat warisan sialan itu. Rumah anakku disita gara-gara utang ayahmu. Tarik kembali tanda tanganmu sekarang juga sebelum kami laporkan kau ke polisi atas dugaan penipuan. Teriak wanita tua itu. Nadanya masih mencoba menyemburkan bisa keangkuhannya, meski tubuhnya bergetar ketakutan yang luar biasa. Aku bahkan tidak berkedip melihat tingkah primitifnya. Aku membiarkan keheningan yang mencengkram mengambil alih ruangan selama beberapa detik penuh, menekan mental mereka hingga ke titik nadir. Sebelum akhirnya aku tertawa kecil. Tawa yang sangat tajam merobek sisa-sisa harga diri mereka tanpa ampun. Melaporkanku ke polisi, atas dasar apa hukumnya, Bu Lydia? Atas dasar ketamakan anakmu yang secara sukarela dan penuh kesadaran menandatangani dokumen pengambil alihan aset beracun senilai 1,2 triliun rupiah. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap tepat ke manik mata Dion yang kini memucat pasi bak mayat hidup. Aku tidak menipu siapapun di gedung raksasa ini, Ibu Lydia. Gedung pencakar langit ini beserta seluruh perusahaan afiliasinya adalah milikku seutuhnya. Aku adalah CEO, sang eksekutor tertinggi dan pemegang hak veto absolut atas setiap keputusan bisnis di sini. Kalian pikir aku ini yatim piatu, miskin yang beruntung masuk ke keluarga kalian? Kalian hanyalah sekumpulan benalu yang sengaja kubiarkan hidup di dalam rumah cicilanku sendiri, hanya untuk melihat sejauh mana keserakahan kalian berevolusi menjadi kebodohan abadi. Mendengar fakta hukum dan finansial yang menghancurkan itu, Dion jatuh berlutut di atas karpet Persia seharga miliaran rupiah. Pertahanannya hancur lebur berkeping-keping, air mata keputusan yang sangat menyedihkan mulai membanjiri wajahnya yang dulu sombong. Sania, tolong aku, kumohon padamu, isak Dion, menyatukan kedua tangannya layaknya pengemis jalanan yang kelaparan. Pria arogan yang dulu menyuruhku pergi ke tengah hujan badai itu, kini bersujud menangis di bawah tumit sepatu hak tinggiku. Aku salah besar, Sania. Kikan yang merayuku, ibu yang memaksaku merebut warisanmu. Aku mencintaimu, Sania. Kita punya anak, aku mohon. Batalkan surat itu, aku tidak akan sanggup hidup dengan rentetan gugatan perdata sebesar itu. Namaku sudah terkunci di blacklist BI. Aku hancur berantakan, Sania. Tolong selamatkan aku dari neraka ini. Aku menatap pemandangan menjijikan di bawah kakiku dengan pandangan jijik. Tidak ada setitik pun rasa kasihan di hatiku. Memohon demi anak, setelah ia tega mengusir darah dagingnya sendiri ke jalanan demi seekor parasit murahan yang kini meninggalkannya. Jangan pernah berani membawa-bawa nama putraku ke dalam mulut kotormu, Dion. Desisku dengan suara rendah yang sangat mematikan. Pembatalan. Secara hukum tata negara, tanda tangan di atas materai itu sudah ingkrah dan final. Kau adalah pemilik tunggal PT Aditama Investama. Seluruh utang, denda pajak, dan liabilitas raksasa itu kini adalah darah dan dagingmu seumur hidup. Aku bahkan sudah mengamankan seluruh capital gain dan portofolio investasiku jauh sebelum kau membawa wanita jalang itu ke ranjangku. Ibu Lydia ikut luruh ke lantai, menangis histeris sambil memukuli dadanya sendiri. Ia akhirnya menyadari bahwa wanita yang selama ini ia injak-injak adalah satu-satunya orang yang memegang kendali atas kehidupan dan kematian mereka. Pergilah dari ruanganku sekarang juga, titahku tanpa emosi sedikit pun, melambaikan tangan, memberi isyarat kepada 4 petugas keamanan bertubuh raksasa yang langsung masuk dari pintu samping. Nikmati sisa hidup kalian di gubuk reot pinggiran kota. Hirup bau selokan yang memang pantas untuk paru-paru busuk kalian. Bayangan utang itu akan terus mengejar kalian sampai ke dalam neraka. Saat mereka diseret keluar dengan lolongan putus asa yang menggema di seluruh lorong gedung, aku hanya tersenyum dan kembali menyesap tehku yang masih hangat. Babak skakmat telah ditutup dengan sangat sempurna. Ruangan CEO seluas 300 meter persegi ini mendadak terasa seperti ruang eksekusi mati. Dion Wirawan, pria yang dulu selalu berjalan dengan nada membusung ponggah, kini meringkuk tak berdaya di atas karpet Persia seharga miliaran rupiah. Di sebelahnya, Ibu Lydia terus meratap histeris. Air matanya melonturkan sisa-sisa riasan murahan di wajah tuanya yang keriput. Mereka berdua menyerupai tumpukan sampah sejarah yang tak sengaja terbawa masuk ke dalam istanaku.
Aku mengelus permukaan meja marmerku dengan ujung jari, merasakan sensasi dingin yang sangat menenangkan. Keadilan memang paling nikmat disajikan dalam suhu yang membekukan. Bawa masuk dokumennya, Dimas. Ucapku pelan namun tegas melalui intercom. Hanya dalam hitungan detik, pintu ganda terbuka lebar. Kepala tim kuasa hukum perusahaanku masuk membawa 2 tumpuk map tebal berwarna merah darah. Ia meletakkannya tepat di hadapan Dion dengan suara benturan yang menggema tajam. Itu bukanlah sekedar tumpukan kertas. Itu adalah batu nisan untuk masa depan finansial keluarga Wirawan. Kau ingin tahu apa yang sebenarnya kau tanda tangan di malam itu, Dion? Tanyaku dengan nada aristokratis yang mematikan, menyandarkan punggungku ke kursi kebesaran. Biar kujelaskan agar otak kerdilmu itu bisa memprosesnya dengan baik. PT Aditama Investama adalah sebuah keranjang sampah. Aku telah melakukan audit forensik internal selama 3 tahun terakhir untuk memindahkan seluruh aset beracun dari berbagai perusahaan afiliasi ke entitas tersebut. Kau tidak mewarisi tanah atau gedung. Kau secara mutlak mewarisi obligasi busuk, utang pajak yang menunggak selama 1 dekade, dan denda progresif yang bunganya berlipat ganda setiap 24 jam. Dion mengangkat wajahnya yang dibanjiri air mata kotor. Bibirnya bergetar hebat, mencoba merangkai kata sanggahan untuk membela diri. Namun, tak ada satupun suara yang mampu keluar dari tenggorokannya yang mengering. Hari ini, tepat pukul 10 pagi tadi, 3 gugatan perdata dari kreditur asing berkuasa resmi didaftarkan ke pengadilan niaga dengan namamu sebagai tergugat tunggal. Lanjutku tanpa ampun. Membiarkan setiap suku kata menghujam jantungku bak pisau belati. Kreditor dari Cayman Island dan Singapura tidak mengenal belas kasihan. Mereka memiliki tim aset recovery yang akan melacak setiap sen yang kau miliki. Mereka tidak akan menuntut perusahaanmu, Dion. Berkat klausul bodoh tanpa hak regres yang kau setujui dengan penuh keserakahan, mereka akan memburumu secara pribadi. Proses autodebit yang menghancurkan seluruh rekeningmu kemarin hanyalah hidangan pembuka. Mulai besok, setiap keping uang yang kau hasilkan akan langsung disita secara paksa oleh sistem. Napas Ibu Lydia tersengal-sengal, matanya membelalak seolah urat-urat sarafnya siap meledak seketika. Ia memukuli dadanya sendiri, menolak menerima fakta bahwa ilusi kebangsawanan telah kutenggelamkan ke dasar samudra terdalam. Sania, kau iblis berdarah dingin, desisnya, menunjukku dengan jari telunjuknya yang bergetar hebat. Kami ini keluargamu, kau sengaja menjebak kami. Kau merencanakan semua ini sambil pura-pura memakai daster lusuh dan menangis ketakutan di rumah kami. Kau wanita licik yang hanya numpang hidup dalam kepalsuan untuk menghancurkan anakku. Aku tertawa kecil, melahirkan suara yang sangat elegan namun syarat akan kekejaman absolut yang tak tersentuh. Keluarga, kalian hanyalah sekumpulan benalu rakus yang berusaha menggerogoti pohon yang salah, balasku tajam. Sorot mataku menajam menyerupai elang pemangsa. Aku tidak menjebak kalian, aku hanya membukakan pintu jebakan, dan keserakahan kalian sendirilah yang berlari antusias masuk ke dalam jurang sebagai sang eksekutor. Tugasku hanyalah memastikan kalian mendarat di dasar jurang itu dengan tulang belulang kesombongan yang hancur berkeping-keping. Aku menyentuh layar sentuh tablet di atas mejaku, memutar layar beresolusi tinggi itu agar menghadap tepat ke arah Dion. Berbicara soal kesetiaan, kau mungkin ingin melihat tontonan ini, Dion. Sebuah hadiah perpisahan dariku untuk melengkapi kehancuran egomu sebagai pria. Di layar tablet itu, terputar sebuah video rekaman CCTV dari lobi apartemen kumuh milik Kikan yang baru saja diretas oleh tim IT-ku 1 jam yang lalu. Dalam rekaman itu, tampak si pelakor murahan itu sedang dihalau keras oleh 2 orang debt collector berwajah sangar dan tanpa kompromi. Namun bukan pengorbanan cinta yang Kikan tunjukkan. Dengan suara melengking dan penuh rasa jijik yang terekam sangat jelas oleh audio kamera pengawas, Kikan berteriak panik kepada para penagih utang tersebut. Jangan kejar aku, cari pria miskin bernama Dion Wirawan. Dia pembohong besar, dia yang menjanjikan akan membayar semua tagihan ini. Dia cuma pecundang melarat yang hartanya disita bank. Dia itu parasit busuk, aku sudah membuangnya ke tempat sampah malam itu juga. Jadi jangan pernah kaitkan namaku dengan laki-laki miskin tak berguna itu lagi. Video berdurasi pendek itu berakhir dengan Kikan yang meludah ke lantai sebelum lari masuk ke dalam lift. Membawa serta sisa-sisa harga diri terakhir Dion yang kini benar-benar musnah tanpa sisa sedikit pun. Dion menatap layar yang kembali gelap itu dengan kekosongan murni. Jiwanya telah tercabut paksa dari raganya. Ia mengkhianati istri sahnya, membuang anak kandungnya sendiri di malam badai, menanggung renteng utang senilai 1,2 triliun rupiah.
Namanya dipaku abadi di dalam daftar kotor blacklist BI, hanya untuk berakhir diludahi dan dicampakkan oleh wanita penjajah cinta insan yang menjadi alasan utama kebodohannya. Sebuah skakmat finansial dan emosional yang paling sempurna. Kau lihat Dion, bahkan seorang parasit rendahan pun tahu kapan harus melompat dari kapal pesiar yang sudah tenggelam. Desisku dingin menembus tulang. Sementara kalian sibuk merayakan kemenangan fiktif meminum sampahnya. Aku sudah melakukan likuidasi aset besar-besaran secara rahasia. Seluruh portofolio dan kapital gain milikku kini mendarat aman di rekening trust fund internasional yang tak akan pernah bisa disentuh oleh yurisdiksi hukum manapun di negeri ini. Aku menggunakan hak veto absolutku di industri ini untuk memastikan tidak ada satupun firma hukum waras yang berani mengambil kasusmu. Aku akan menghadapi neraka ini sendirian, tanpa senjata pelindung. Aku berdiri dari kursi kulit kebesaranku, merapikan setelan jasku dengan gerakan lambat dan penuh dominasi. Aku berjalan memutari meja marmer, berhenti tepat beberapa sentimeter dari tempat Dion dan Ibu Lydia bersujud tak berdaya. Mulai detik ini, status kalian di mata hukum resmi berubah. Kalian adalah gelandangan sejati. Ucapku memberikan penekanan kebencian di setiap suku katanya. Segera cari gubuk reot di pinggiran rel kereta api. Biasakan paru-paru kalian menghirup bau selokan, karena disitulah habitat asli kalian sekarang. Aku menoleh ke arah 4 petugas keamanan berbadan raksasa. Seret mereka keluar dari gedungku sekarang juga. Dion tidak meronta sama sekali. Tubuhnya diseret melintasi lantai pualam bak boneka kain tak bernyawa. Tatapan matanya mati, sementara itu Ibu Lydia terus menjerit mengutuk langit. Sebuah simfoni keputusasaan yang menjadi musik latar terindahku. Pintu ganda tertutup rapat, menyisakan aku bertahta sendirian dalam kejayaan absolut. Skakmat finansial ini telah tunai. Dari sudut pandang semesta yang tak memiliki belas kasihan, keadilan selalu menemukan jalannya dengan presisi matematis yang absolut. Bagi Dion Wirawan dan Ibu Lydia, keadilan itu berbentuk sebuah labirin neraka tanpa pintu keluar. Hanya dalam kurun waktu kurang dari sepekan, istana pasir kebohongan yang mereka bangun dengan susah payah telah tersapu bersih oleh badai tsunami kehancuran finansial. Matahari Jakarta siang itu memanggang aspal jalanan tanpa ampun. Di sebuah trotoar retak di kawasan industri kumuh, Dion melangkah gontai menyeret kakinya yang melepuh. Setelah jas mahal, kebanggaannya telah lama dirampas otoritas. Ia kini hanya mengenakan kemeja murah yang basah oleh keringat berbau keputusasaan. Mantan manajer arogan itu baru saja ditendang keluar dari kantor ke-17 yang ia datangi untuk mengemis pekerjaan. Setiap kali tim rekrutmen melakukan pengecekan latar belakang, layar komputer mereka seketika menyala merah terang. Nama Dion secara permanen telah terpaku di dalam blacklist BI dengan status kolektibilitas terburuk dalam sejarah nasional. Tidak ada satupun korporasi waras yang mau mempekerjakan pria yang memiliki rekam jejak gugatan perdata senilai 1,2 triliun. Kepemilikan mutlaknya atas entitas bodong berisi aset beracun yang menjadikannya radiasi berjalan. Rekam jejak hukumnya telah menyebar bagai wabah virus ke seluruh jaringan perusahaan ibu kota. Dion yang dulu dengan sombongnya memecat bawahannya hanya karena salah menyeduh kopi, kini berlutut mengemis posisi staf administrasi rendahan. Namun tetap diusir dengan makian kasar oleh satpam gedung. Bagi dunia profesional, Dion bukan lagi manusia. Ia adalah sebuah liabilitas hidup yang najis untuk disentuh. Di bawah bayang-bayang terpal plastik sebuah warung kaki lima, Ibu Lydia duduk meringkuk memeluk lututnya. Tidak ada lagi gaun sutra, tidak ada lagi berlian berkilau di jemarinya. Wanita tua yang dulu gemar merendahkan menantunya, kini terpaksa mengenakan sebuah daster lusuh bekas yang ia temukan di tumpukan sampah donasi pinggir jalan. Aroma parfum mewahnya telah tergantikan secara permanen oleh bau selokan yang menguap pekat dari parit hitam berlendir tepat di sebelah tempatnya duduk. Ibu Lydia mencoba meminjam ponsel retak milik pemilik warung dengan sisa uang receh terakhirnya. Jari keriputnya yang gemetar menekan nomor telepon ketua arisan sosialitanya. Ia masih merawat secercah ilusi bahwa status kasta lamanya bisa menyelamatkannya dari lubang penderitaan ini. Halo, Jeng Rina. Ini Lydia. Tolong aku, Jang. Rumahku dirampas, Bang. Anakku dijebak oleh menantuku yang iblis itu. Boleh aku menginap di pavilion belakang rumahmu beberapa hari? Aku janji akan membalas budimu dengan bekerja mencuci piring. Ratap Ibu Lydia dengan suara parau yang amat menyedihkan. Terdengar tawa dingin yang mengiris telinga dari seberang telepon. Lydia,
Kau masih punya muka untuk menelponku setelah mempermalukan seluruh komunitas kita. Kau pikir kami tidak tahu fakta hukumnya, bahwa selama ini kau cuma numpang hidup dari uang menantumu yang luar biasa kaya itu. Kau dan anakmu itu tidak lebih dari sekumpulan benalu menjijikan. Jangan pernah berani hubungi aku lagi. Di mata kami, kau sudah mati. Kau hanyalah sampah sejarah yang tak pantas diingat keberadaannya. Klik, sambungan diputus sepihak. Ibu Lydia menjerit histeris, memukulkan ponsel pinjaman itu ke kepalanya sendiri sebelum ditegur kasar oleh pemilik warung. Ia menangis meraung-raung, menyadari bahwa ia telah resmi menjadi parasit yang kehilangan inangnya. Dibiarkan perlahan membusuk di atas trotoar berdebu. Dion menghampiri ibunya dengan tatapan kosong dan nanar. Otaknya sudah kehilangan seluruh fungsi nalar sejak Kikan, si pelakor murahan itu, mencapakannya dan lari mengkhianatinya begitu saja. Namun penderitaan fisik dan mental mereka hari ini barulah sebuah sekuens pembuka. Sebuah mobil SUV hitam pekat tanpa plat nomor resmi tiba-tiba berhenti mendadak tepat di depan mereka, menciptakan genangan air lumpur hitam ke wajah Ibu Lydia. 4 pria berbadan raksasa dengan tato mengintip dari kerah kemeja mereka turun dengan gerakan militeristik. Mereka bukanlah pegawai bank berseragam rapi, melainkan tim eksekutor lapangan dari kreditur gelap luar negeri yang membeli sebagian porsi utang perusahaan tersebut. Pemimpin kelompok itu mencengkram erat kerah kemeja Dion, mengangkat tubuh pria malang itu dengan satu tangan hingga kakinya tak menyentuh lantai. Dion Wirawan, kau pikir kau bisa bersembunyi dari tagihan bunga harian kami, ha? Sistem kami mencatat rentetan kegagalan autodebit dari sisa rekeningmu yang sudah beku pagi ini. Kau berutang nyawa pada konsorsium kami. Geram pria itu mengempaskan Dion ke aspal mendidih hingga tulang hidungnya berderak patah dan memuntahkan darah segar. Ampun, kumohon, aku tidak punya apa-apa lagi. Semua hartaku sudah disita negara, jerit Dion. Menangis terseduh-seduh layaknya anak kecil yang ketakutan. Itu sama sekali bukan urusan kami. Besok sore kami akan kembali. Jika kau tidak punya uang tunai untuk membayar biaya keterlambatannya, kami akan mengambil ginjalmu sebagai agunan. Ancam sang penagih utang diiringi tawa sadis. Mereka merampas paksa sepatu kulit lusuh yang masih dipakai Dion, membiarkan pria itu bertelanjang kaki di atas aspal yang membakar telapak kakinya. Sore itu, diiringi rintik hujan masam yang bercampur dengan debu polusi kota, Dion dan Ibu Lydia menyeret langkah putus asa mereka memasuki sebuah pemukiman kumuh ilegal di pinggiran rel kereta api. Mereka menyewa sebuah gubuk reot seharga 50.000 per hari yang atapnya bocor lebat dan hanya beralaskan kardus bekas. Setiap kali kereta api melintas, gubuk kayu busuk itu bergetar hebat, seolah mengingatkan bahwa sisa hidup mereka sewaktu-waktu bisa hancur di gelas baja. Udara di dalam sana sangat pengap, dipenuhi nyamuk rawa pembawa penyakit. Ibu Lydia meringkuk menggigil di sudut ruangan yang lembab, meratapi hilangnya kasur pegas berlapis sutra yang dulu ia tempati secara tidak sah. Status mereka telah menyentuh dasar rantai makanan umat manusia. Mereka secara de facto dan de jure adalah gelandangan absolut. Di sisi lain, Cakrawala Jakarta, jauh melampaui jangkauan kemelaratan yang mencekik itu, Sania berdiri anggun tak tersentuh di balkon penthouse lantai 50-nya. Sudut pandang dewa menyajikan kontras yang mematikan. Sang ratu mengamati kerlip lampu kota, bernapas lega tanpa sedikit pun debu kemiskinan menempel di kulit pualamnya. Dengan satu jentikan jari yang elegan, tim kuasa hukum Sania telah menyelesaikan draft audit forensik finalnya. Ia memonitor pergerakan agresif portofolio investasinya di monitor, mencetak rekor capital gain triliunan rupiah di pasar saham global. Melalui kekuasaan yurisdiksi yang tak tertembus, Sania menggunakan hak prerogatif dan hak vetonya di konsorsium perbankan untuk memastikan proses likuidasi aset Dion dieksekusi brutal tanpa sisa sedikit pun. Sania menyesap anggur merah vintage miliknya dengan senyum tipis yang mematikan. Keadilannya adalah keadilan yang sangat dingin, terstruktur secara sadis dan berjalan tanpa ampun. Sebuah keadilan absolut yang menguburkan hidup-hidup para pengkhianat di dalam liang lahat utang yang mereka gali dengan keserakahan mereka sendiri. Matahari sore merayap turun di ufuk barat Jakarta, memancarkan cahaya jingga kotor yang menembus celah-celah atap seng berkarat. Di sebuah gubuk reot berukuran 3 kali 4 meter yang diapit oleh tumpukan rongsokan, neraka dunia telah secara resmi membuka pintunya untuk Dion Wirawan dan Ibu Lydia. Udara di dalam ruangan sempit itu terasa sangat tebal dan mencekik, bercampur aduk dengan bau selokan yang menguap pekat dari parit hitam berlendir tepat di depan pintu kayu mereka yang kropos. Di sudut ruangan beralaskan tikar plastik tipis, Ibu Lydia duduk meringkuk.
Penampilannya sangat mengenaskan, tidak ada lagi sisa-sisa keanggunan sosialita yang dulu selalu ia banggakan. Rambutnya yang mulai memutih tampak kusut masai, dihiasi keringat dan debu jalanan. Ia kini hanya mengenakan selai dasar lusuh bermotif bunga pudar yang ia temukan di keranjang donasi masjid terdekat. Setiap kali angin bertiup membawa aroma busuk dari tumpukan sampah di luar, wanita tua itu terbatuk keras memegangi dadanya yang terasa sesak. Ibu Lydia menatap kosong ke arah dinding tripleks yang dipenuhi bercak lembab. Pikirannya perlahan mulai tergerus oleh kegilaan. Ia yang dulu dengan pongahnya mengusir menantunya sendiri ke jalanan, kini baru menyadari satu kebenaran yang tak terbantahkan. Selama ini ia tidak lebih dari seekor benalu yang memalukan. Status sosialnya, perhiasan emasnya, dan meja arisan mewahnya. Semuanya hanya ilusi dari rutinitas numpang hidup pada kekayaan seorang wanita yang ia remehkan. Kini, tanpa inang yang bisa dihisap darahnya, Ibu Lydia telah membusuk menjadi sampah sejarah yang tak diacuhkan oleh siapapun. Terdengar suara derit pintu kayu yang didorong paksa dari luar. Dion melangkah masuk dengan menyeret kaki kirinya yang terkilir. Mantan manajer arogan itu kini tidak lebih dari sekedar bayangan mati. Wajahnya yang dulu selalu angkuh, kini dipenuhi memar kebiruan dan jelaga hitam. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang pena mahal dan gelas champagne, kini melepuh dan kapalan akibat bekerja sebagai kuli angkut kasar di pasar induk. Setiap tetes keringat yang jatuh dari dahi Dion adalah bentuk penyisaan tak berkesudahan. Ia bekerja 8 jam sehari, membanting tulang hingga ototnya nyaris robek. Namun upah mingguannya bahkan tidak cukup untuk membayar biaya administrasi dari gugatan perdata yang terus mengejarnya. Hutang senilai 1,2 triliun dari aset beracun yang ia tanda tangani malam itu telah bermutasi menjadi monster yang memakan habis masa depannya. Sistem autodebit dari perbankan secara kejam langsung menyita setiap sisa uang elektronik yang masuk ke namanya sekecil apapun. Membuatnya tidak bisa memiliki rekening bank. Sebagai individu dengan status blacklist BI terburuk, Dion secara harfiah tidak memiliki hak finansial sebagai warga negara. Dion menghempaskan tubuhnya yang remuk ke atas lantai tanah yang dilapisi tikar. Ia merintih kesakitan, menatap ibunya dengan sorot mata yang dipenuhi oleh kebencian murni. "Di mana makananku, Bu? Aku sudah kerja seperti anjing seharian ini," bentak Dion dengan suara serak yang membelah kesunyian gubuk tersebut. Ibu Lydia menoleh dengan gerakan lambat, matanya berkilat marah. "Makanan? Kau pikir aku ini pembantumu? Kau yang membawa kita ke neraka ini, Dion. Kalau saja kau tidak serakah dan tidak membawa si pelakor murahan itu ke rumah kita masih hidup nyaman di Istana Sania. Kau anak bodoh yang menukar triliunan rupiah dengan wanita jalang yang langsung membuangmu. Tutup mulutmu," raung Dion. Urat lehernya menonjol hingga nyaris pecah. Ia melempar kaleng kosong ke arah dinding dengan penuh amarah. "Ibu yang terus meracuni otakku. Ibu yang memaksa aku untuk segera menyodorkan surat warisan sialan itu padanya. Ibu bilang Sania itu perempuan lemah yang gampang dibodohi. Kenyataannya, kita yang dibodohi. Kita hanyalah sepasang tikus yang dengan sukarela memakan racun yang ia letakkan di atas meja. Kau, ibu yang menghancurkan hidup anakmu sendiri." Pertengkaran hebat itu meledak, diiringi makian besar yang saling menyalahkan. Ibu Ratna menangis histeris, mengutuk nasibnya yang kini menjadi gelandangan tak berharga. Dion menjambak rambutnya sendiri, meraung, meratapi kebodohannya yang hakiki. Mereka adalah 2 ekor parasit yang kini saling memangsa di dalam sangkar kemiskinan, terkurung selamanya dalam kutukan yang mereka ciptakan sendiri. Di sisi lain kota, di atas ketinggian 50 lantai gedung pencakar langit yang menembus awan Jakarta, Sania berdiri anggun di balik dinding kaca penthouse-nya. Ia menyesap teh chamomile hangat dari cangkir porselen putih, menatap hamparan lampu kota yang berkelap-kelip bagai lautan berlian di bawah kakinya. Di atas meja kerjanya yang terbuat dari marmer hitam, layar monitor menampilkan laporan audit forensik terakhir dari tim hukumnya. Pembersihan telah selesai dengan tingkat presisi yang absolut. Proses likuidasi aset dari sisa-sisa perusahaan rongsokan yang terafiliasi dengan nama Dion telah dieksekusi tanpa sisa. Sania memantau dengan senyum tipis yang sangat dingin saat melihat grafik portofolio investasinya yang terus meroket, mencetak capital gain dalam jumlah fantastis yang semakin memperkuat kekaisaran finansialnya. Ia menggunakan hak vetonya di konsorsium perbankan elit, bukan untuk membantu, melainkan untuk memastikan bahwa gerbang belas kasihan bagi Dion dan Ibu Lydia tertutup rapat untuk selamanya. Sebagai sang eksekutor tertinggi, Sania tahu persis bagaimana cara memberikan hukuman yang lebih menyakitkan daripada sekedar kematian fisik. Ia membiarkan mereka hidup. Ia membiarkan jantung mereka terus berdetak agar mereka bisa merasakan setiap detik penderitaan.
setiap rasa lapar, dan setiap penghinaan yang dilemparkan dunia kepada mereka. Lihatlah mereka di bawah sana, bisik Sania pelan pada dirinya sendiri. Suaranya mengalun seperti melodi kemenangan yang sangat aristokratis. Mereka berteriak di dalam kegelapan, memohon pengampunan pada langit yang tidak memiliki telinga untuk mendengar ratapan kaum pengkhianat. Sania membalikkan badannya, melangkah dengan elegan meninggalkan pemandangan kota. Berjalan menuju kamar bayinya yang tertidur damai dalam kemewahan absolut. Skakmat ini bukan lagi tentang dendam, melainkan tentang keseimbangan alam semesta. Mereka yang menabur badai kesombongan kini harus rela memanen angin topan kehancuran di dalam gubuk yang membusuk sampai hela napas mereka yang terakhir. Waktu melesat dengan keheningan yang mematikan. 365 hari telah berlalu sejak badai eksekusi itu menyapu bersih peta kehidupan Dio Wirawan dan Ibu Lydia. Dari sudut pandang semesta yang maha mengamati, garis nasib umat manusia telah digambar ulang dengan presisi keadilan yang sangat absolut. Tidak ada ruang untuk belas kasihan. Sania Aditama berdiri lebih tegak di hamparan balkon penthouse lantai 50-nya, sebuah singgasana kaca yang menembus awan metropolis Jakarta. Wanita itu bukan lagi sosok istri tertindas yang dulu selalu menundukkan kepala dan menyembunyikan taringnya. Ia kini adalah wujud fisik dari kekuatan finansial yang tak tertembus. Setelan jas tailor-made berbahan sutra gelap, membalut tubuhnya yang memancarkan aura aristokratis. Di tangannya, sebuah tablet digital menampilkan grafik portofolio investasi yang terus menghijau. Mencetak kapital gain triliunan rupiah melintasi berbagai benua tanpa henti. Di dalam ruangan terdengar tawarannya seorang bayi laki-laki berusia 1 tahun. Pewaris sejati dari dinasti Aditama itu sedang bermain di atas karpet Persia seharga miliaran rupiah. Diawasi secara eksklusif oleh 3 pengasuh profesional bersertifikat internasional. Bayi itu adalah pusat tata surya Sania, seorang raja kecil yang masa depannya telah diproteksi oleh lapisan beton hukum dan trust fund non-liquid yang tak akan pernah bisa disentuh oleh tangan-tangan kotor manapun di dunia ini. Sania tersenyum, sebuah senyuman dingin, elegan, dan penuh kepuasan tak tertandingi. Kontras dengan surga di atas awan tersebut, di dasar bumi yang paling bernajis, neraka kehidupan terus memanggang sisa-sisa kewarasan Dion Wirawan tanpa ampun. Mantan manajer arogan itu kini tidak lebih dari sekedar kerangka bernyawa. Hukuman mutlak atas kepemilikan aset beracun senilai 1,2 triliun itu telah sepenuhnya menguras seluruh esensi kemanusiaannya. Dion terpaksa bekerja sebagai buruh kasar pembersih saluran pembuangan limbah pabrik. Setiap hari tubuhnya terendam dalam cairan hitam pekat yang menyengat, menjadikan bau selokan sebagai parfum abadi yang meresap hingga pori-pori tulang rusuknya. Ia tidak memiliki identitas yang layak di mata negara perbankan. Statusnya di dalam blacklist BI membuatnya tidak bisa menyewa tempat tinggal resmi. Tidak bisa mendaftar asuransi kesehatan, dan bahkan tidak bisa memiliki selembar rekening tabungan paling dasar sekalipun. Setiap keping uang koin yang ia hasilkan dari pekerjaan kasarnya selalu dihantui oleh sistem autodebit bayangan dari rentetan gugatan perdata yang tak pernah berhenti menagih bunga harian. Dion hidup jauh di bawah garis batas kelayakan. Ia adalah gelandangan absolut yang hanya memiliki utang raksasa sebagai teman tidurnya. Di sebuah gubuk reot di kolong jembatan tol yang selalu bergetar hebat setiap kali truk tronton melintas, Ibu Lydia menghabiskan sisa umur tuanya dalam kegilaan yang memilukan. Wanita tua yang dulu selalu memamerkan tas-tas desainer dan perhiasan berlian itu, kini hanya terbalut selai daster lusuh yang telah robek di berbagai sisinya. Ia duduk berjongkok di atas tanah yang becek, mengais-ngais sisa makanan dari tempat sampah plastik yang ditinggalkan pedagang kaki lima. Pikiran Ibu Lydia telah hancur total karena tidak sanggup menerima realitas kemiskinan yang mencekik. Ia sering tertawa sendiri, berbicara dengan bayangan ilusi masa lalunya yang telah lama mati berkalang tanah. Dion, mana uang arisan ibu? Ibu harus bayar cicilan kalung hari ini. Ibu ini nyonya besar tahu. Menantu kita yang benalu itu sudah mati kan? Kita sudah kaya raya kan? Racau Ibu Lydia dengan suara serak yang memecah kebisingan jalan raya. Orang-orang yang berlalu lalang hanya menatapnya dengan pandangan jijik, meludah ke tanah untuk menghindari wanita gila yang terus mengoceh tentang kekayaan fiktifnya di pinggir jalan raya kotor. Ibu Lydia telah resmi menjadi sampah sejarah. Ia yang dulu dengan pungahnya mengklaim bahwa menantunya hanya numpang hidup pada kebesaran keluarganya, kini benar-benar menjadi sekongkolan debu yang diabaikan oleh peradaban. Keserakahannya sendiri telah menjadi racun saraf yang membunuh seluruh kewarasannya. Ia dibiarkan membusuk perlahan oleh alam semesta, tanpa ada satupun tangan yang sudi meraihnya dari jurang kehinaan absolut. Keadilan semesta juga tidak melewatkan Kikan.
sang pelakor murahan yang menjadi pemicu keruntuhan ini. Setelah mencampakkan Dion dan mencoba mencari mangsa pria hidung belang lainnya, Kikan terjerat kasus hukum atas penipuan barang mewah palsu. Ia kini mendekam di balik jeruji besi penjara wanita kelas bawah, kehilangan seluruh kecantikan insannya, dan dipaksa menjadi budak pesuruh bagi para narapidana senior yang jauh lebih kejam darinya. Kikan, si parasit yang selalu mencari inang kaya, akhirnya menemukan rumah sejatinya di dalam sel pengap berukuran 2x2 meter tanpa kasur empuk. Di puncak Menara Gadingnya, Sania menyelesaikan tinjauan audit forensik kuartal akhirnya dengan satu ketukan jari yang elegan. Firma hukum dan likuidasi aset miliknya kini telah memonopoli pasar Asia Tenggara. Sebagai eksekutor tertinggi, ia memegang hak veto absolut di Dewan Direksi Konsorsium Multinasional. Ia menggunakan kekuasaannya bukan untuk merusak, melainkan untuk membangun sebuah tirani keteraturan yang mematikan, di mana pengkhianatan tidak akan pernah memiliki celah sedikit pun untuk kembali bernapas. Sania melangkah anggun mendekati putranya yang sedang merangkak riang ke arahnya. Ia membungkuk, mengangkat pewaris sejati kekaisaran Aditama itu ke dalam pelukannya yang hangat. Mata bayi itu memancarkan kepintaran dan ketenangan absolut. Warisan genetis murni dari seorang ibu yang memiliki hati baja dan otak kalkulatif setajam pisau bedah. Lihatlah ke bawah sana anakku, bisik Sania dengan nada aristokratis yang sangat lembut, membawa putranya menatap pemandangan cakrawala ibu kota dari balik kaca tebal penthouse. Dunia ini dipenuhi oleh makhluk-makhluk serakah yang akan mencoba menggerogoti pohon kebesaranmu. Mereka akan datang dengan senyum termanis dan kata-kata paling berbisa. Namun, kau tidak perlu takut sama sekali. Ibumu telah membersihkan dan membumi hanguskan seluruh hama-hama kotor itu dari tanahmu. Sania mengecup kening putranya dengan penuh kasih sayang. Skakmat finansial yang ia rancang dengan sangat dingin telah tereksekusi tanpa cacat sedikit pun. Ia tidak perlu mengotori tangannya dengan pertengkaran jalanan atau drama air mata yang murahan. Ia hanya perlu memutar balikan jebakan hukum, membiarkan musuh-musuhnya menggali liang lahat mereka sendiri menggunakan skop keserakahan yang membutakan. Kisah ini bukanlah sebuah dongeng pengampunan atau penebusan dosa yang puitis dan penuh kedamaian klise. Ini adalah sebuah mahakarya pembalasan dendam finansial dari seorang wanita yang menolak untuk berlutut. Di bawah langit keadilan yang sama, ada yang harus merangkak selamanya menghirup debu kemiskinan yang abadi. Dan ada yang melangkah elegan bertahta dengan mahkota kemakmuran yang tak tersentuh. Bagi Sania Aditama, roda nasib umat manusia tidak pernah berputar secara acak. Ia sendirilah yang memutar roda tersebut dari balik bayangan, menghentikan tepat pada titik kemenangan mutlak dan mengunci bautnya untuk selamanya. Tirai panggung telah diturunkan secara permanen, menyisakan sang ratu yang berdiri dengan kekuasaan absolut di puncak rantai makanan yang tak tertandingi. Tamat.
Terima kasih sudah setia menemani Lucy bercerita hari ini. Jangan lupa klik like, share. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video Tante Luciana selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.